membuktikan bahwa seekor burung gagak hitam berputar-putar di langit. Sayapnya yang hitam legam berkilauan dengan cahaya yang menakutkan di bawah matahari, dan mata hitamnya yang seperti biji menatap dingin ke segala sesuatu di bawahnya. Seolah-olah sedang mengamati pertempuran tragis itu dan kemudian mengirimkannya ke tempat yang tidak diketahui. Dan di pulau tengkorak yang jauh, suasana suram menyelimuti daratan. Ombak terus menghantam karang hitam besar, memercikkan busa putih. Di sebuah istana yang terbuat dari tulang di tengah pulau, Wu Jin, dalang di balik klan Wu, sedang duduk di singgasananya yang terbuat dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya. Di depannya ada tirai cahaya, dan apa yang ditampilkan di tirai cahaya itu persis seperti apa yang dilihat burung gagak di langit. Wu Jin sangat marah ketika melihat Ronin menderita kekalahan telak. Dia tiba-tiba berdiri dan jubah hitamnya berkibar tanpa angin. Sampah sekumpulan sampah. Dia meraung dan suaranya bergema di istana seperti guntur menyebabkan lilin-lilin di sekitarnya bergoyang dengan keras seolah-olah akan padam kapan saja. Wajahnya yang sudah muram menjadi semakin terdistorsi karena kemarahan dan matanya berkilat dengan cahaya yang garang. Ini adalah pertempuran pertama dalam perang penghancur dunia mereka dan seharusnya menjadi kemenangan yang pasti. Tetapi berakhir dengan kegagalan. Dia tidak bisa menerima hasil ini dengan cara apapun. Jenderal Jin Dao Luosa yang berdiri di sampingnya juga mengerutkan kening dan sedikit keraguan muncul di wajahnya yang dingin. Tuanku, kegagalan suku Ronin kali ini penuh dengan keraguan terutama pemimpin Ronin, Takeda. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dengan kasar diinterupsi oleh Wu Jin. Apakah aku perlu memberitahumu hal ini? Bagaimana mungkin sampah bernama Takeda itu menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak apapun di dunia ini, seolah-olah dia tidak pernah ada? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ada kekuatan misterius yang ikut campur? Wu Jin mondar-mandir sambil bergumam pada dirinya sendiri, kejengkelan di matanya tidak berkurang sama sekali. Bahkan sekuat dia tidak bisa mencari tahu alasan di balik ini. Raksasa pedang emas mengangguk sedikit dan berkata, "Tuanku, saya sudah memeriksa dengan seksama, tetapi saya tidak tahu Takeda menghilang dengan sangat aneh sehingga seolah-olah dia tidak pernah ada." Wu Jin berhenti dan sedikit keganasan melintas di matanya. Tidak peduli apapun, kita tidak boleh menyerah dalam pertempuran ini. Kita telah mempersiapkan perang penghancur dunia ini sejak lama, dan kita tidak boleh menyerah hanya karena kegagalan ini. Wu Jin tidak mau menyerah, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Suku salju di utara, kultus Sura di barat, dan sisa-sisa Raja Harimau di selatan telah melancarkan serangan di seluruh penjuru rencana untuk menyebabkan kekacauan kini telah diluncurkan sepenuhnya. Suaranya bergema di istana dengan keagungan yang tak perlu dipertanyakan. Segera. Pasukan sekutu klan penyihir yang sudah siap bergerak mulai menyerang dalam skala besar seperti binatang buas yang tak terkendali. Suku salju utara adalah yang pertama bergerak ke selatan. Mereka tinggal di tempat yang sangat dingin yang tertutup es dan salju sepanjang tahun di mana dinginnya cukup untuk membekukan semua kehidupan. Orang-orang dari suku salju secara alami beradaptasi dengan cuaca dingin. Mereka menunggangi hewan buas raksasa yang hidup di es dan salju. Setiap langkah yang diambil hewan buas ini meninggalkan bekas es yang dalam di tanah. Kemanapun mereka lewat, suhunya turun drastis, butiran salju berterbangan di seluruh langit. Dan angin menderu seolah-olah akan menyapu semua yang ada di dunia ini ke dalam badai putih ini. Wilayah klan abadi terletak di rute yang harus diambil klan salju untuk bergerak ke selatan. Saat ini, Mu Kingswete Dewi dari klan abadi sedang mengajari anak-anak di klan cara memurnikan pil. Di dalam ruang alkimia, api menyala terang memancarkan cahaya hangat yang membentuk kontras tajam dengan dunia dingin di luar. Anak-anak berkumpul di sekitar tungku alkimia, mata mereka penuh rasa ingin tahu dan sementara Mu Kingsway dengan sabar menjelaskan langkah-langkah alkimia. Namun ketenangan ini segera pecah. Seorang mata-mata bergegas memasuki ruang alkimia dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Lady Goddess, suku salju telah meninggalkan gunung. Mereka menuju ke arah kita dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mata-mata itu berkata dengan terengah-engah. Ekspresi Mu Kingsway terkejut dan dia segera menyadari keseriusan situasi tersebut. Tentu saja dia tahu tentang perang penghancur dunia beberapa hari yang lalu. Semua sekte besar di dinasti Xia Agung juga mengirimkan kultivator manusia untuk membantu mereka melawan krisis yang akan datang. Sekarang sepertinya hari ini akhirnya tiba. Mu Kingsway berdiri dengan mata yang menjadi sangat bertekad. Cepat kumpulkan anggota suku dan bersiap untuk melawan suku salju. Suaranya mantap dan bergema kuat di ruang alkimia. Setelah mendengar berita itu, para anggota suku abadi mengambil tindakan cepat. Para pejuang mengambil senjata mereka yang diukir dengan rune kuno dan bersinar dengan cahaya misterius. Rune ini adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh leluhur klan abadi. Dan dapat mengerahkan kekuatan besar dalam pertempuran. Para beku manusia berkumpul di alun-alun dan mulai melafalkan mantra serta memasang penghalang pertahanan. Mereka melantunkan sesuatu dan mengayunkan tongkat di tangan mereka, sinar energi spiritual keluar dari atas tongkat. Berbaur ke udara sekitarnya dan secara bertahap membentuk lapisan perisai transparan. Situasi di medan perang utara sangat tegang dan perang akan segera pecah. Kultus Sura di ujung barat juga menerima perintah Wu Jin. Di bawah kepemimpinan pemimpin mereka, Asura. Mereka mulai bergerak menuju permukiman manusia seperti sekelompok iblis yang muncul dari neraka. Para pengikut kultus Shuro mengenakan baju zirah hitam dengan segala macam pola mengerikan yang terukir di atasnya seolah-olah mereka adalah roh jahat yang merangkak keluar dari kedalaman neraka. Mereka memegang segala macam senjata aneh. Beberapa berupa cambuk panjang dengan duri, beberapa berupa sabit besar dan setiap senjata memancarkan bau darah dan kematian. Sisa-sisa Raja Macan di selatan tidak mau kalah. Mereka sudah lama diam menunggu hari ini.
Berbagai monster itu berukuran sangat besar, masing-masing sebesar bukit. Dan mereka memancarkan aura klan penyihir. Bulu mereka terbakar seperti api, mata mereka berkilat dengan cahaya haus darah dan ketika mereka berlari, bumi berguncang, pohon-pohon di sepanjang jalan dengan mudah dirobohkan oleh mereka seolah-olah mereka hanyalah mainan yang rapuh. Untuk sesaat, seluruh dunia jatuh ke dalam kekacauan. Umat manusia menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dan setiap kota dan desa panik. Orang-orang melarikan diri kemana-mana, mencari tempat perlindungan yang aman. Tetapi di dunia yang kacau ini, di manakah tempat yang benar-benar aman? Wu Jin duduk di singgasananya, mengamati semua yang terjadi di dunia. Matanya mengungkapkan kegilaan dan ambisi dan dia mencibir dan berkata, "Mari kita membuat kekacauan. Semakin banyak kekacauan, semakin dekat kita dengan kesuksesan." Bab 484 Ibu dan Anak Perempuan. Di utara, angin dingin menerpa wajah orang-orang seperti pisau. Dan serpihan salju yang besar terbawa oleh angin kencang dan berterbangan dengan liar. Dipimpin oleh pemimpin mereka, Leng Xuangxi, klan salju bergegas ke selatan menuju wilayah klan abadi seperti air bah putih. Leng Xuangxi berdiri tegak dan lurus. Jubah salju putihnya berkibar tertiup angin pola es dan salju yang indah pada jubah itu tampak mengalir dengan perpaduan kehidupan sempurna dengan es dan salju. Wajahnya tegas. Dan matanya seperti es hitam berusia 1000 tahun di tanah yang sangat dingin ini. Tidak ada jejak kehangatan di dalam dirinya dan mereka memancarkan keagungan yang menakutkan. Di depan garis pertahanan klan abadi, Dewi Mu Qingsui sudah memimpin pasukan sekutu klan abadi untuk bersiaga penuh. Mu Qingsui seperti peri di salju, gaun biru mudanya berkibar ditiup angin dingin menonjolkan sosoknya yang anggun dan temperamen luar biasa. Wajahnya yang sangat indah dan cantik dipenuhi dengan tekad dan keteguhan saat ini, dan matanya yang cerah tertuju pada pasukan klan salju yang agresif. Ketika pasukan klan salju berhenti tidak jauh dari garis pertahanan klan abadi, Leng Xuangxi perlahan berjalan keluar menunggangi monster salju yang besar. Melihat ini, Mu Qingsui juga maju beberapa langkah. Busur ajaib di tangannya bersinar sedikit biru, mengungkapkan kekuatan misteriusnya. Leng Xuangxi berbicara lebih dulu, suaranya sedingin angin utara yang menderu. Mu Qingsui, kedua suku kita telah berdamai selama 10.000 tahun. Hari ini, aku tidak berniat menjadi musuh suku abadi kalian. Jika kalian menyingkir, aku akan berpura-pura penghadangan jalanku hari ini tidak pernah terjadi. Mu Qingsui membuka matanya yang indah lebar dan mencibir. Leng Xuangxi dan tidak begitu aroganti. Anda salju klan harus menjadi penjaga ladang salju utara. Tapi sekarang Anda bersedia menjadi anjing yang sedang berjalan dari Wuklan Helping para tiran untuk melakukan kekejaman dan memprovokasi Wararen yang menghancurkan dunia ini. Tidakkah Anda takut dihukum oleh Tuhan? Leng Xuangxi sedikit mengernyit. Dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Hukuman ilahi di dunia ini. Yang kuat dihormati, manfaat yang dijanjikan oleh suku penyihir itu di luar imajinasimu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, jangan lakukan perlawanan yang tidak berarti. Setelah mendengar ini, mata Mu Qingsui menjadi semakin dingin dan dia berteriak dengan marah. Kalian, klan salju, sebenarnya mencoba menghancurkan semua kehidupan dunia untuk keinginan egoismu sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil hari ini. Sebelum Mu Qingsui selesai berbicara, Leng Xuangxi mengayunkan tombak es di tangannya. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Semua pasukan, dengarkan. Serbu. Dalam sekejap monster salju besar dari klan salju bergegas maju seperti ombak yang bergelora. Mereka meraung. Dan kabut es putih yang keluar dari mulut mereka langsung memenuhi seluruh medan perang. Mata Mu Qingsui berbinar, dia mengangkat busur ajaib dan menggumamkan sesuatu. Rune kuno pada busur suci mulai bersinar. Dan panah spiritual biru dengan cepat mengembun di tali busur. Dia menarik tali busur sepenuhnya kemudian tiba-tiba melepaskannya dan panah melesat ke arah monster salju seperti kilat biru. Anak panah itu menembus udara dan kemanapun ia lewat udara langsung membeku meninggalkan jejak cahaya biru. Panah itu mengenai monster salju di bagian depan. Monster itu mengeluarkan raungan kesakitan dan tubuhnya langsung berubah menjadi kepingan salju di seluruh langit. Leng Xuangxi mendorong monster untuk mempercepat dan dia juga menggunakan kekuatan magisnya. Kerucut es tajam muncul dari salju dan menembak ke arah garis pertahanan klan abadi. Mu Qingsui dan pasukan sekutu dari klan abadi tidak takut. Para prajurit menggenggam erat senjata mereka, para biarawan melantunkan mantra di belakang. Dan perisai spiritual dikerahkan di depan untuk menahan serangan klan salju. Pada saat yang sama, pemanah lain juga menarik busur dan menembakkan panah. Hujan panah turun dari langit, menuangkan ke arah pasukan klan salju. Monster klan salju terus maju di bawah hujan panah dan serangan sihir menggunakan tubuh besar mereka untuk menabrak perisai spiritual. Perisai itu beriak karena benturan, tetapi masih melawan dengan gigih. Para pejuang klan salju melompat keluar dari belakang monster dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan para pejuang klan abadi. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan teriakan dan suara bentrokan senjata yang saling terkait. Darah mewarnai salju putih menjadi merah dan pertempuran menjadi tegang setiap saat nyawa hilang di medan perang yang dingin ini. Pada saat yang sama 100.000 tahun yang lalu, di perbukitan timur yang luas dan bergulung-gulung sesosok terlihat melaju dengan kecepatan tinggi. Dia adalah Ning Jie. Pedang yang terus terbang sebelumnya hampir menghabiskan kekuatan spiritualnya dan sekarang dia hanya bisa menyeberangi perbukitan dengan berjalan kaki. Perbukitan timur bergelombang dan ditumbuhi rerumputan liar. Dan kadang-kadang beberapa monster kecil akan muncul tetapi Ning Jie dengan terampil menghindari mereka semua. Dia tidak mau membuang waktunya untuk hal-hal yang tidak berarti.
Tepat ketika Ning Jie sedang dalam perjalanan, sebuah teriakan minta tolong memecah ketenangan area itu. Dia melihat ke arah dari mana suara itu berasal dan melihat sekelompok perampok mengejar seorang ibu dan anak perempuannya. Sang ibu adalah seorang wanita muda dengan pesona yang tersisa, sosok anggun dan lekuk tubuh yang indah. Tubuhnya yang hot terlihat sangat menarik bahkan ketika dia sedang berlari. Wajahnya halus-alisnya seperti bulan sabit, matanya seperti kolam air musim gugur. Dengan kilau mempesonan di bawah batang hidungnya yang tinggi, mulutnya yang seperti ceri sedikit terbuka terlihat sedikit pucat karena ketakutan. Ketika dia melarikan diri, rambutnya yang panjang berkibar di belakang kepalanya seperti sutra hitam dengan beberapa helai rambut menempel di pipinya menambah sedikit pesona. Dia mengenakan gaun ungu yang sangat indah, ujungnya menari-nari di tiap angin dengan menunjukkan pesona seorang wanita dewasa. Dan putrinya di sampingnya juga sangat cantik. Dengan sosok anggun seolah-olah dia adalah peri yang berjalan keluar dari lukisan. Gadis itu memiliki wajah yang murni, seperti bunga persik yang bermekaran di musim semi. Matanya cerah dan jernih, seperti bintang yang berkelip, mengungkapkan kepolosan dan ketakutan. Bibirnya sehalus kelopak mawar, di bawah hidungnya yang kecil dia mengenakan gaun merah muda dengan pita yang diikatkan di pinggangnya yang membuat tubuhnya tampak lebih ramping, rambutnya terurai seperti air terjun. Terbang ke atas saat dia berlari memancarkan vitalitas masa muda. Para perampok memiliki wajah yang mengerikan dengan keserakahan dan kejahatan yang terpancar di mata mereka. Mereka memegang berbagai senjata dan terus meneriakkan kata-kata kotor. Hei Run, cepat. Ini lebih menyenangkan. Ibu dan anak perempuan itu berpakaian mewah, tetapi pada saat ini mereka tampak dalam keadaan menyedihkan melihat bahwa tidak ada jalan keluar. Ibu itu memeluk putrinya erat-erat, matanya penuh ketakutan. Mata Ning Jie berubah dingin dan dia bergegas menuju para perampok tanpa ragu-ragu. Meskipun kekuatan spiritualnya belum banyak pulih, dia penuh dengan kebenaran dan tanpa rasa takut. Ketika dia muncul di hadapan para perampok, mereka terkejut pada awalnya, dan kemudian ketika mereka melihat bahwa dia sendirian, mereka langsung menunjukkan senyum menghina. Boyu ingin ikut campur dalam urusan orang lain, jangan berpikir untuk pergi hidup-hidup hari ini. Seorang pemimpin bandit melambaikan pisau besar di tangannya dan berkata dengan ganas. Ning Jie mengabaikan ancaman mereka. Dia hanya berdiri diam dengan keagungan di matanya. Alih-alih menggunakan senjata, dia menampilkan kekuatan magis dengan momentum yang tak tertandingi. Dalam sekejap, aura kuat tak kasat mata meledak dari Ning Jie menyapu ke arah para bandit seperti gelombang yang dahsyat. Momentum ini seolah-olah memiliki kekuatan yang luar biasa yang membuat para perampok terengah-engah. Ekspresi arogan para perampok yang semula menghilang dalam sekejap digantikan oleh rasa takut dan panik. Mereka merasa seolah-olah menghadapi gunung yang tak mungkin didaki dan rasa takut dari lubuk jiwa mereka membuat kaki mereka lemas. Di bawah tekanan momentum ini, para perampok berlutut dan memohon ampun. Dan senjata di tangan mereka jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Tolong ampuni nyawa saya, Tuan. Bab 485. Aku benar-benar bisa menjanjikan cintaku padamu. Ning Jie berdiri di sana dengan dingin, matanya sedingin es memandang para perampok yang berlutut di tanah memohon ampunan. Para perampok ini membungkuk, dalam wajah mereka penuh ketakutan dan keserakahan di mata mereka telah lama digantikan oleh ketakutan. Orang baik, ampuni hidup kami tidak akan berani melakukannya lagi, mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi. Seorang perampok menangis dan bersujud, meninggalkan bekas berdarah di dahinya. Yeshiro, please bermurah hati dan biarkan kami pergi kali ini. Para perampok lainnya juga menimpali dia membuang senjata mereka sejak lama tampak dalam keadaan. Ning Jie tetap tidak tergerak. Tatapannya menyapu orang-orang ini seolah-olah itu nyata tanpa sedikit pun belas kasihan di matanya. Dia tahu betul bahwa orang-orang ini telah melakukan banyak perbuatan jahat dan memohon ampun hanya untuk menyelamatkan hidup mereka, bukan karena mereka benar-benar bertobat. Dia mengabaikan permohonan para perampok dan berbalik ke arah ibu dan anak perempuan itu. Untuk beberapa alasan, Ning Jie merasakan aura familiar dari gadis kecil itu. Dia memilih untuk membantu sekarang karena aura ini. Dan sekarang semakin dekat dia semakin merasa ada sesuatu yang salah. Napas ini seperti benang sutra yang melilit hatinya, menyebabkan dia sedikit mengernyit. Keraguan muncul di hatinya, seolah-olah ada semacam hubungan misterius di antara mereka. Kamu berasal dari mana? Mengapa kamu dikejar oleh para bandit ini? Ning Jie menatap ibu dan anak itu dan bertanya dengan lembut. Suaranya lembut sangat kontras dengan sikap dinginnya saat berurusan dengan para perampok. Masih ada air mata ketakutan di mata ibu itu. Dia memeluk putrinya erat-erat, tubuhnya masih sedikit gemetar dan menjawab. Kami datang dari kota Tianfeng. Di depan kami adalah istri dan putri wali kota Tianfeng, tetapi sekarang pemimpin muda dari klan Wu Jin. Telah bangkit, dia telah menaklukkan dan menjarah di mana-mana, merekrut bawahan orang-orang itu merajalela di kota dan dia mencoba menantang aturan kaisar manusia. Suami saya sebagai penguasa kota Tianfeng menegakkan keadilan dan tidak mau bergabung dengan klan Wu. Jadi dia dibunuh secara brutal oleh bawahan Wu Jin raksasa pedang ganda. Ketika ibu mengatakan ini, dia langsung menangis dan gadis kecil itu juga mulai menangis. Ekspresi Ning Jie berubah ketika dia mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tiba tepat ketika Wu Jin baru saja bangkit dan mencoba memulai perang kacau yang terjadi 100.000 tahun yang lalu. Memikirkan ini dan mengingat apa yang dilakukan Wu Jin 100.000 tahun kemudian dan bagaimana dia menjebak tuannya Qiu Yue, Ning Jie menjadi sangat marah. Dia menatap perampok lagi. Cahaya dingin melintas di matanya. Apakah kamu antek klan penyihir? Para perampok saling memandang dengan sedikit kepanikan di mata mereka, tetapi mereka masih berkata dengan gigi terkatup.
Ning Jie tidak peduli apa yang mereka katakan setelah semua. Orang-orang ini tidak terlihat seperti mereka dipaksa untuk melakukan ini. Ning Jie tertawa dingin. Tidak perlu mengatakan lebih banyak jika itu masalah. Kalau begitu kau bisa mati saja. Ekspresi para perampok tiba-tiba berubah dan mereka berteriak panik. Jika Anda berani menyentuh kami, Tuan Wu Jin tidak akan membiarkan Anda lolos. Kekuatannya di luar imajinasi Anda. Anda akan membayar harga untuk tindakan Anda hari ini. Ketika Ning Jie mendengar seseorang menyebut nama Wu Jin lagi, dia segera teringat perbuatan jahat yang telah dia lakukan 10.000 tahun kemudian. Adegan-adegan berdarah itu melintas di benaknya, dan dia seolah-olah melihat banyak sekali nyawa yang berjuang kesakitan di bawah perbuatan jahat Wu Jin, kota-kota hancur, dan keluarga-keluarga tercerai-berai. Ini membuatnya marah dan niat membunuhnya semakin kuat. Ning Jie tidak lagi menahan diri. Dia melesat dan bergegas menuju perampok itu seperti hantu. Dia bergerak sangat cepat sehingga dia menciptakan embusan angin yang merobohkan rumput liar di sekitarnya. Para bandit mencoba melawan karena ketakutan. Mereka buru-buru mengambil senjata mereka, tetapi di depan Ning Jie, gerakan mereka sangat konyol seperti gerakan lambat. Ning Jie melancarkan serangan sengit, setiap gerakan sangat kuat, tinju dan kakinya mengenai para perampok seperti kilat, dan setiap benturan disertai dengan suara patah tulang. Dalam sekejap, para perampok itu jatuh ke tanah dalam kekacauan, darah mereka mewarnai rumput layu menjadi merah, jeritan mereka bergema di antara perbukitan. Dan kemudian ketenangan kembali. Ibu dan anak perempuan itu memandang Ning Jie saat dia membalaskan dendam mereka, mata mereka dipenuhi rasa terima kasih. Ibu itu membawa putrinya dan berjalan ke Ning, membungkuk dengan anggun. Terima kasih telah membalaskan dendam kami dermawan jika bukan karena Anda. Ibuku dan aku pasti sudah meninggal hari ini. Kami tidak punya cara untuk membalas kebaikanmu. Jika kamu... Sebelum ibunya selesai berbicara, Ning Jie dengan cepat membantu ibu dan anak itu berdiri dan menyela. Tidak perlu basa-basi, para antek Wu Jin harus dibunuh oleh semua orang. Dia menatap gadis kecil itu dengan senyum lembut di matanya, lalu berjongkok untuk menatapnya sejajar mata. Siapa namamu? Gadis kecil. Gadis kecil itu mengedipkan mata besarnya dan menatap Ning Jie. Ketakutan di matanya telah hilang, digantikan oleh kekaguman dan kepercayaan pada Ning Jie. Dia menjawab dengan suara yang jelas, nama saya Yao Guang. Sang ibu melanjutkan, kami sekarang bersiap untuk melarikan diri ke Piao Miao Xianzong. Berharap untuk menemukan perlindungan di sana. Kami tidak lagi memiliki rumah di kota Tianfeng dan sekarang penuh dengan antek klan Wu terlalu menakutkan. Hati Ning Jie tergerak ketika mendengar ini. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa akrab dengan gadis kecil ini. Ternyata dia adalah Saint Yao Guang masa depan. Memikirkan tentang layanan yang akan diberikan Saint Yao Guang kepada Ning Jie tidak bisa menahan senyum. Mungkin inilah takdir dunia. Ngomong-ngomong, Yao Guang dan aku memiliki takdir. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa membantumu membalas dendam. Ning Jie berkata dengan tenang. Ibu dan anak itu ragu-ragu. Dan ibu itu berkata dengan khawatir. Kota Tianfeng pelindungku pasti penuh dengan orang-orang klan Wu sekarang terlalu berbahaya. Kamu telah banyak membantu kami sehingga kami tidak bisa membiarkanmu jatuh ke dalam bak. Ning Jie tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Aku di sini agar kamu tidak terluka. Selain itu, Wu Jin dan aku memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Jadi ini adalah kesempatan bagus untuk menyelesaikan skor. Kalau begitu, terima kasih banyak. Dermawan. Ibu dan anak perempuan itu dengan teguh mengikuti jejak Ning Jie. Pada saat yang sama, di barat daya 10.000 gunung di dunia nyata, suasananya suram seperti ketenangan sebelum badai. Kong Huanyi, pemimpin klan iblis. Berdiri di depan lembah tempat Ning Jie menghilang, merasa sangat cemas. Lembah itu dipenuhi dengan kekuatan waktu dan ruang yang misterius seperti penghalang tak terlihat yang mengisolasi segala sesuatu dari dunia luar. Wajah cantik Kong Huanyi dipenuhi dengan kecemasan. Dia mengucapkan berbagai mantra, mencoba menemukan cara untuk memasuki lembah dan menyelamatkan Ning Jie. Sosoknya dengan cepat bola-balik di depan lembah. Dan senjata ajaib di tangannya memancarkan cahaya menyilaukan bertabrakan dengan kekuatan misterius di lembah membuat ledakan suara menderu. Namun pada akhirnya itu tidak membantu. Kepala klan Kodok Changlan berkata dengan khawatir. Dewa Iblis Agung, kamu harus istirahat. Kekuatan lembah ini terlalu kuat. Kami sudah mencoba berkali-kali tetapi tidak berhasil. Mungkin Ning Jie sudah tidak ada. Kong Huanyi berhenti dari apa yang sedang dia lakukan dan berbalik untuk melihat Changlan. Seberkas rasa dingin melintas di matanya. Tidak, Ning Jie akan baik-baik saja. Dia pasti masih menunggu di sana untuk kita menyelamatkannya. Meskipun dia mengatakan ini, dia tetap merasa sedikit khawatir. Dia sudah mengenal Ning Jie sejak lama, dan Ning Jie sangat penting baginya. Dia tidak berani membayangkan konsekuensi kehilangan Ning Jie. Pada saat ini, Saint Yao Guang tiba-tiba mengalami sakit kepala yang membelah. Dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Wajahnya pucat seperti kertas dan butiran keringat bergulir di dahinya. Semua orang terkejut dan berkumpul di sekitar. Yao Guang, ada apa denganmu? Kong Huanyi bertanya dengan cemas. Dia untuk sementara mengesampingkan kekhawatirannya tentang Ning Jie dan mengalihkan perhatiannya ke Yao Guang. Yao Guang mengerang kesakitan tetapi tidak bisa berbicara. Semua orang di sekitarnya menatapnya dengan gugup karena tidak tahu apa yang telah terjadi. Bab 486 rencana untuk menghancurkan dunia diluncurkan sepenuhnya. 100.000 tahun yang lalu. Ning Jie membawa ibu dan putrinya menuju kota Tianfeng dan dia tidak menurunkan kewaspadaannya sepanjang jalan. Meskipun dia sekarang telah dipromosikan ke alam Dongming, dia yakin dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dia juga tahu bahwa kekuatan Wu Jin tidak boleh diremehkan, terutama di kota Tianfeng, tempat klan Wu pasti memiliki banyak antek. Dermawan saya. Kota Tianfeng ada di depan. Apakah kita benar-benar ingin masuk?
Sang ibu memandang Ning Jie dengan sedikit kekhawatiran, matanya penuh ketakutan. Jangan khawatir, aku di sini, tetapi lebih baik berhati-hati dan mengamati situasinya terlebih dahulu, Ning Jie berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah memasuki kota Tianfeng, kota itu dalam keadaan sunyi senyap. Jalan-jalan yang dulunya makmur sekarang sepi, banyak toko hancur. Dan orang-orang bersembunyi di rumah mereka dan tidak berani keluar. Sesekali Anda dapat melihat beberapa orang dari klan Wu berpatroli di jalanan. Mereka memiliki mata yang tajam dan senjata yang tergantung di pinggang mereka memancarkan cahaya dingin. Ning Jie membawa ibu dan anak perempuan itu ke sebuah rumah kosong. Dia meminta mereka untuk menunggu di sana sementara dia pergi untuk menyelidiki situasinya. Dia bergerak dengan hati-hati melalui kota, menutupi seluruh kota Tianfeng dengan indera spiritualnya yang kuat. Setelah beberapa saat, Ning Jie mengetahui situasi umumnya. Dilihat dari aura mereka, orang dengan kultivasi tertinggi di antara orang-orang ini berada di alam transformasi roh. Adapun Wu Jin, dia sama sekali tidak ada di sini. Kembali ke rumah kosong itu, Ning Jie berkata kepada ibu dan anak itu. Aku sudah kurang lebih memahami situasinya. Orang yang membunuh penguasa kota seharusnya adalah orang di alam transformasi spiritual. Mari kita mulai dengannya. Sang ibu mengangguk dan berkata, dermawan saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Gadis kecil Yao Guang juga mengepalkan tinjunya erat-erat. Kakak. Aku percaya kamu bisa membalaskan dendam ayah. Ning Jie membawa ibu dan anak perempuan itu ke rumah tuan kota tanpa menyembunyikan apapun. Saat ini, dua antek klan Wu sedang mengobrol di depan pintu. Pernahkah Anda mendengar, Tuan Suang Luosa telah memberikan kontribusi besar baru-baru ini, dan Tuan Wu Jin telah menghadiahinya dengan banyak hal baik? Ya, aku sangat iri. Ning Jie tiba-tiba muncul di belakang kedua antek itu seperti hantu dan auranya yang kuat langsung menekan mereka menyebabkan mereka berlutut di tanah. Katakan padaku di mana raksasa pedang? Ning Jie bertanya dengan dingin. Kamu. Siapa kamu? Kami tidak akan memberitahumu. Salah satu minion mengatakan ini dengan nada agak keras kepala. Mata Ning Jie berubah dingin. Dan pria itu meledak menjadi bola kabut darah dalam sekejap. Melihat ini orang lain berteriak. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu Tuan Suang Luosa ada di kedai di barat kota, dia minum di sana setiap hari, tolong ampuni aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia juga meledak. Ning Jie berjalan menuju barat kota tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dia tiba di dekat kedai minuman, dia melihat seorang pria kekar duduk di depan pintu kedai minuman dengan dua pedang panjang di sampingnya. Pria ini adalah raksasa pedang ganda. Bilah kedua pisau itu bersinar seperti bulan perak, memancarkan niat membunuh yang dingin. Mereka adalah pedang kembar bulan perak. Raksasa pedang kembar memegang kendi anggur dan menuangkan anggur ke mulutnya, matanya menunjukkan keganasan dan kesombongan. Ning Jie memegang besi Dinghai Shenzhen perlahan berjalan menuju raksasa pedang ganda. Dinghai Shenzhen berada di tangan Ning Jie, memancarkan aura samar. Seolah merasakan pertempuran yang akan datang. Raksasa pedang ganda merasakan pendekatan Ning Jie. Dia meletakkan kendi anggur, mengambil pedang ganda bulan perak. Berdiri dan menyeringai. Siapa kamu? Beraninya kamu bertindak begitu lancang di depanku. Suaranya seperti guntur, bergema di jalan yang sunyi. Kamu tidak perlu tahu siapa saya, cukup tahu bahwa saya di sini untuk mengirimmu menuju kematian. Nada bicara Ning Jie dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu sangat sombong, jadi, kamu di sini untuk mati. Kalau begitu ayo. Raksasa pedang ganda mengayunkan kedua pedangnya dan bergegas menuju Ning Jie. Pedang ganda bulan perak berkilauan dingin di bawah sinar matahari dan langsung berubah menjadi dua bayangan cahaya perak. Menebas ke arah Ning Jie, kedua bayangan cahaya itu sangat cepat membawa serta suara angin yang tajam seolah-olah mereka akan mencabik-cabik udara di sekitarnya. Mata Ning Jie terfokus dan dia melesat menghindari serangan raksasa bermata pedang ganda dengan mudah. Besi Dinghai Shenzhen menari di tangannya. Berubah menjadi penghalang hitam yang menghalangi serangan lanjutan dari raksasa bermata ganda. Setiap kali mereka bertabrakan ada suara memekakkan telinga dan percikan api berterbangan di mana-mana. Ketika raksasa pedang ganda melihat serangannya meleset, sedikit kejutan muncul di matanya tetapi dengan cepat digantikan oleh amarah. Dia meraung dan menggunakan keterampilan khususnya. Dua pedang bulan perak itu diayunkan menyilang di udara dan sinar pedang perak melesat ke arah Ning Jie seperti tetesan hujan. Sinar pedang ini padat, menutupi seluruh ruang di sekitar Ning Jie. Seperti jaring perak besar yang mencoba menjebak Ning Jie di dalamnya. Ning Jie tidak terburu-buru, dia menggunakan kekuatan magisnya tiga bagian bulan terang. Dalam sekejap, tiga sinar cahaya terang terpancar dari tubuhnya, dan cahayanya seterang bulan. Cahaya itu menyelimutinya. Tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga membuatnya lebih cepat memegang jarum ajaib Dinghai Ironhe bolak-balik menembus cahaya pedang seperti kilat. Setiap kali dia mengayunkan jarum ajaib Dinghai Ironhe, dia dapat secara akurat membubarkan cahaya pedang. Raksasa pedang ganda terkejut saat melihat ini. Dia tidak menyangka Ning Jie begitu kuat sehingga dia dapat dengan mudah melenyapkan serangannya. Dia menggertakkan giginya dan memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Dia menyuntikkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya ke dalam sabrik kembar bulan perak, dan cahaya sabrik kembar bulan perak menjadi lebih menyilaukan, dan pusaran kekuatan spiritual samar bahkan muncul di sekitar bilahnya. Dia bergegas menuju Ning Jie lagi, dan kali ini, kecepatan dan kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Pedang ganda bulan perak menebas ke arah Ning Jie dengan momentum menghancurkan dunia. Serangan ini sepertinya membelah seluruh kedai menjadi dua. Ning Jie merasakan kekuatan serangan dari raksasa pedang kembar, tapi dia sama sekali tidak peduli. Dia meningkatkan kekuatan spiritualnya secara ekstrim.
Dan besi jarum ilahi Dinghai mulai berputar di tangannya, membentuk badai kekuatan spiritual yang besar. Dia menghadapi serangan raksasa bermata ganda dan berteriak, hancurkan. Besi Dinghai Shenzhen dan pedang ganda Yinyu bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara keras yang mengguncang bumi. Gelombang energi yang kuat menyebar dari kedua orang itu. Bangunan-bangunan di sekitarnya runtuh satu demi satu akibat dampak gelombang energi ini. Mengangkat awan debu kedai itu rata dengan tanah dan retakan besar muncul di tanah sekitarnya. Dalam tabrakan sengit ini, Ning Jie secara bertahap mendapatkan keuntungan dengan kekuatan kuat dari alam Dongming. Dia melihat momen yang tepat dan mengayunkan besi Dinghai Shenzhen di tangannya dengan ganas dan dampak kekuatan spiritual yang kuat menyerang raksasa bermata dua. Raksasa bermata dua tidak dapat menghindar dan terkena dampak kekuatan spiritual tubuhnya terbang keluar seperti bola meriam dan jatuh dengan keras ke tanah. Raksasa bermata dua itu meludahkan darah matanya penuh ketakutan. Dia berjuang untuk berdiri tetapi tubuhnya menolak untuk menurut. Alam Dongming siapa? Siapa kamu? Raksasa bermata dua itu menatap Ning Jie. Orang mati tidak perlu tahu. Setelah Ning Jie selesai berbicara, dia berjalan menuju raksasa bilah ganda. Dia mengangkat besi Dinghai Shenzhen dan dengan satu pukulan raksasa berbilah ganda berubah menjadi kabut berdarah. Setelah Ning Jie berurusan dengan raksasa bilah kembar, dia kembali ke rumah kosong dan memberitahu ibu dan anak perempuan itu kabar tersebut. Ibu dan anak perempuan itu saling berpelukan dan menangis dan rasa terima kasih mereka kepada Ning Jie bahkan lebih besar. Terima kasih banyak dermawan. Ning Jie tersenyum sedikit dan berkata dengan tenang. Tidak perlu berterima kasih. Kamu bisa pergi ke Piao Miao Xianzong. Sekarang Yao Guangyu harus ingat untuk berlatih dengan baik. Mungkin kita akan bertemu lagi. Tentu saja Ning Jie tahu bahwa mereka tidak akan bertemu lagi sampai 10.000 tahun kemudian. Sementara itu di dunia nyata, pertempuran antara suku salju utara dan suku abadi telah memasuki tahap yang sangat panas. Es dan salju beterbangan di medan perang, darah mewarnai salju putih menjadi merah. Monster salju besar dari suku salju mengamuk di medan perang. Sementara para pejuang dari suku abadi memberikan perlawanan yang gigih. Dewi Mu Kingsway memegang busur suci dan terus menembakkan panah spiritual. Setiap panah dapat menyebabkan kerusakan besar pada klan salju. Leng Xuangxi, pemimpin dari klan salju, juga secara pribadi bergabung dalam pertempuran. Dia menggunakan sihir es yang kuat untuk terlibat dalam konfrontasi sengit dengan para biarawan dari klan abadi. Teriakan pembunuhan dan suara senjata yang beradu saling terkait. Dan nafas kematian menyelimuti seluruh medan perang. Tentu saja, tidak ada tempat di seluruh benua Tianyan yang tidak berada dalam kobaran api perang. Bahkan wilayah barat, yang selalu stabil dan damai, mulai mengalami gejolak besar. Di bawah kepemimpinan pemimpinnya Ashura, Sekte Sura mulai bergerak ke arah timur seperti arus deras hitam. Para anggota kultus Sura mengenakan baju besi hitam, memegang berbagai senjata, dengan mata haus darah. Kemanapun mereka lewat, ada kekacauan. Penguasa negara kuno Galanava Fualso memimpin seluruh pasukannya untuk menyerang dan menghalangi gerak maju kultus Sura ke arah timur. Pasukan negara kuno Galan mengenakan baju besi yang indah. Mereka diatur dalam formasi persegi yang rapi-rapi, siap untuk bertempur. Perang baru akan segera pecah di barat benua. Dan seluruh dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Rencana penghancuran dunia diluncurkan sepenuhnya. Bab 487, Selamat Tinggal Killing Heart. Afafu berdiri di atas tembok kota dan melihat ke medan perang lebih jauh ke barat. Di medan perang yang luas di sebelah barat benua, asap mesiu menyebar seperti tentakel iblis dan teriakan pembunuhan seperti guntur yang mengguncang bumi. Kultus Shuro seperti pasukan gelap dari neraka, dengan kejam menghancurkan pasukan kerajaan kuno Galan dengan toren hitam yang tak terhentikan. Armor hitam anggota Sekte Shuro seperti pecahan malam yang memancarkan nafas kematian. Cahaya haus darah di mata mereka seperti api karma yang membakar dalam jurang tak berujung. Yang mengerikan, berbagai senjata di tangan mereka berkilat dengan ganas di bawah sinar matahari. Setiap kali diayunkan itu seperti sabit dewa kematian, membawa badai berdarah dan dengan kejam menuai tentara dari negara kuno Galan. Meskipun pasukan negara kuno Galan mengenakan baju besi yang indah, pola indah pada baju besi itu pernah melambangkan kemuliaan dan kekuatan, tetapi sekarang tampak rapuh di bawah dampak Sekte Sura. Pasukan diatur dalam kotak-kotak yang rapi dan para prajurit siap untuk pertempuran. Meskipun ada rasa takut di mata mereka, ada lebih banyak tekad untuk mempertahankan tanah air mereka. Namun serangan kultus Sura sangat dahsyat seperti badai, dan setiap serangan seperti gelombang yang dahsyat, menghantam garis pertahanan kerajaan kuno Galan dengan parah. Di bawah serangan gila kultus Sura, pasukan kerajaan kuno Galan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Mayat-mayat menumpuk seperti gunung dan darah berkumpul menjadi sungai, mengalir di tanah yang dulunya damai ini. Pemimpin Sekte Sura Ashura adalah eksistensi seperti mimpi buruk. Tubuhnya yang besar seperti dewa yang turun dari surga, tetapi dipenuhi dengan kejahatan tanpa akhir. Setiap inci kulitnya sekeras baja, memancarkan aura putus asa seolah-olah dia adalah benteng terkuat di dunia. Tidak peduli apakah itu pedang para prajurit dari negara kuno Galan yang menebas dengan seluruh kekuatan mereka, atau mantra kuat yang dilepaskan para biarawan dengan seluruh kekuatan spiritual mereka saat mereka menyentuh tubuhnya, mereka sama tidak berdayanya dengan seekor semut yang mencoba menggoyahkan pohon. Mereka hanya bisa menciptakan percikan samar di permukaan tubuhnya, tetapi tidak bisa menyebabkan kerusakan berarti padanya. Saat ini, wajah cantik Afaf tampak sedikit pucat karena khawatir.
Alisnya berkerut dan mata gabirannya penuh dengan kesungguhan. Pelindung tubuh indahnya yang dikenakannya masih bersinar di bawah matahari tetapi sekarang terasa lebih seperti beban berat. Dia tahu betul bahwa jika ini terus berlanjut pasukan kerajaan kuno Galan akan musnah dan itu akan menjadi bencana besar. Semua pasukan, dengarkan dan bersiap untuk mundur. Suara Afaf bergema di medan perang meskipun tegas dan kuat itu tidak bisa menyembunyikan ketidakberdayaan dan kecemasan di dalamnya. Namun serangan kultus Shuro seperti gelombang pasang, satu gelombang demi gelombang, membuat pasukan kerajaan Galan kuno tidak memiliki kesempatan untuk bernapas. Meskipun perintah untuk mundur telah dikeluarkan, itu sulit untuk dilaksanakan. Para prajurit terus-menerus diserang selama retret, pasukan di belakang bubar. Dan para prajurit di depan terjebak dalam pertempuran sengit. Jumlah korban meningkat tajam, dan nyawa hilang setiap saat di medan perang berdarah ini. Pada saat yang sangat genting dan penting ini, sebuah lantunan Buddhis yang merdu dan khusyuk tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Suara lantunan Buddhis itu seperti secercah harapan yang menembus kabut di medan perang. Saya melihat seorang biksu botak dengan lingkaran cahaya besar di belakang kepalanya menunggangi seekor gajah perlahan-lahan mendekat ke arah. Jika Ning Jie ada di sana, dia akan menemukan bahwa ini adalah putra suci agama Buddha hari ini, Sasin. Biksu pembunuh itu adalah sekelompok umat Buddha yang datang untuk mendukung seperti malaikat suci yang turun. Wajah biksu Saksin setenang air. Seperti Buddha kuno tetapi matanya dipenuhi dengan cahaya Buddha yang tak tergoyahkan yang seolah-olah mampu menghalau semua kejahatan di dunia. Dia memegang alu penakluk iblis di tangannya. Dan rune pada alu itu berkilauan dengan kekuatan misterius memancarkan semburan aura damai namun agung. Dia berjalan menuju Asura selangkah demi selangkah dengan setiap langkah yang dia ambil. Teratai emas yang menyilaukan tumbuh di bawah kakinya. Teratai emas itu mekar memancarkan cahaya lembut untuk sementara menghilangkan darah dan kegelapan di sekitarnya. Ketika Asura melihat biksu pembunuh itu datang, senyum ganas muncul di sudut mulutnya dan kilatan kegembiraan terpancar di matanya, yang dipenuhi dengan keinginan untuk bertempur dan antusiasme untuk membunuh. Dia tertawa keras. Suaranya bergema di medan perang seperti guntur. Itu kamu lagi botak sialan Sasin. Kau datang di waktu yang tepat, aku akan melawanmu hari ini. Setelah mengatakan itu dia melambaikan sabit di tangannya yang memancarkan cahaya aneh. Kekuatan spiritual hitam pada sabit itu seperti ular roh dan bergegas menuju biksu pembunuh. Momentum itu seolah membawa seluruh dunia di bawah sabit kematiannya. Ekspresi biksu Saksin tetap tidak berubah. Setenang air, dia menghadapi serangan Ashura dan bergegas ke arahnya dengan langkah mantap dan penuh tekad. Dia mengayunkan alu penakluk iblis di tangannya, menciptakan busur cahaya keemasan. Dan bertarung dengan Asura. Dalam sekejap, keduanya secara bersamaan menampilkan kekuatan magis mereka yang hebat, berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan. Gambar dharma mereka berdiri tegak dan lurus seperti dewa perang dari mitologi kuno. Setiap lengan memegang senjata yang kuat dan setiap serangan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan spiritual hitam Asura seperti lautan setan yang bergelombang dengan ombak yang bergulung-gulung dan setiap ombak membawa nafas kehancuran berusaha menenggelamkan biksu pembunuh itu. Energi spiritual hitam berubah menjadi berbagai bentuk iblis yang ganas dan menerkam biksu pembunuh dengan taring dan cakar. Cahaya Buddha emas dari biksu Saksin seperti matahari yang menyilaukan bersinar terang. Menutupi segala sesuatu di sekitarnya dengan cahaya suci. Cahaya Buddha berubah menjadi panah dan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan wujud iblis. Setiap tabrakan meletus dengan fluktuasi energi yang kuat. Seperti matahari kecil yang meledak di medan perang bersinar terang dan menerangi seluruh medan perang yang gelap. Para prajurit dan orang-orang percaya di sekitarnya semua menghindar di depan kekuatan yang begitu dahsyat. Mereka seperti semut rapuh, jika mereka tidak hati-hati mereka akan terpengaruh oleh fluktuasi energi dan hancur berkeping-keping. Pertempuran telah memasuki tahap yang sengit. Di sisi lain, dalam ruang dan waktu 100.000 tahun yang lalu, Ning Jie bergegas menuju kota Kaisar Manusia. Di sepanjang jalan, dia menyaksikan banyak sekali adegan tragis dan memilukan. Kota yang dulunya makmur dan ramai kini telah berubah menjadi reruntuhan seperti gambaran akhir dunia yang terbentang di depan matanya. Dinding-dinding yang hancur dapat dilihat di mana-mana seperti narator sunyi yang menceritakan kepada orang-orang tentang perang brutal yang pernah terjadi di sini. Di jalanan kota, mayat orang-orang tergeletak di seluruh tempat, sebagian masih dengan ekspresi ketakutan seolah-olah mereka telah melihat setan paling menakutkan di dunia pada saat-saat terakhir kehidupan mereka. Udara dipenuhi dengan bau kematian dan darah yang memuakkan. Baunya sekuat zat membebani hati orang, membuat orang merasa sangat tertekan dan putus asa. Ning Jie berhenti sejenak di kota yang belum sepenuhnya ditaklukkan. Tetapi kota itu juga telah terkikis oleh perang dan penuh dengan lubang. Mata para penyintas di kota itu kosong dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakberdayaan. Ning Jie meminta informasi kepada seorang biksu yang sekarat. Biksu itu berdiri di sana dengan gemetar, tubuhnya tampak sangat lemah karena rasa sakit. Dia berkata dengan suara serak, "Sekarang Kaisar Manusia telah gagal naik dan menderita pukulan berat. Seperti langit runtuh menimpa kita." Wu Jin adalah pria yang ambisius. Dia mengambil kesempatan untuk membuat masalah dan merekrut pasukan dari semua pihak untuk memperluas kekuatannya sendiri sekarang. Kota Kaisar Manusia hampir dikelilingi oleh pasukan klan Wu, dan tempat kecil kita tidak berdaya untuk melawan orang-orang klan Wu itu seperti iblis, dan kemanapun mereka pergi. Ada kekacauan. Setelah mendengar ini, Ning Jie merasakan gelombang amarah di hatinya dan tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Tidak heran Wu Jin memulai perang kekacauan pertama saat ini.
Ternyata kaisar manusia gagal naik dan kekuatannya rusak. Dia tahu betul bahwa jika konspirasi Wujin berhasil, dunia akan terjerumus ke dalam kegelapan abadi dan orang-orang akan hidup dalam kesengsaraan yang mengerikan. Tetapi ini adalah ruang dan waktu 100.000 tahun yang lalu. Jika dia benar-benar turun tangan, apakah itu akan mengubah masa depan? Ning Jie sedikit ragu. Tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memutuskan untuk menghancurkan rencana Wujin. Mungkin jika Wujin mati, masa depan akan berubah. Sebuah ide berani dan penuh petualangan secara bertahap terbentuk di benaknya. Dia berencana untuk berpura-pura bergabung dengan klan penyihir, dan ketika klan penyihir mengepung kota kaisar manusia, dia akan bergabung dengan kaisar manusia untuk mengalahkan klan penyihir sepenuhnya. Setelah mengambil keputusan, Ning Jie datang ke sebuah kota yang diduduki oleh klan Wu. Di kota ini, orang-orang dari klan Wu berpatroli di jalan-jalan dengan arogan dan menindas orang-orang di kota sesuka hati. Ning Jie dengan sengaja menampilkan tingkat kultivasinya di tahap awal dari alam transformasi roh, dan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat langsung menarik perhatian klan penyihir. Mereka memandang Ning Jie dengan waspada dan kagum pada kekuatan di mata mereka. Ning Jie berpura-pura sombong dan memberitahu mereka bahwa dia bersedia bergabung dengan klan Wu dan berbagi kemuliaan dan kekayaan. Setelah menunjukkan kekuatannya, dia berhasil bergabung dengan klan penyihir dan menjadi pemimpin kecil dengan kemampuan dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Dia mulai bersembunyi di antara klan Wu, diam-diam mengamati setiap gerakan mereka. Dia melihat bahwa prajurit klan Wu secara aktif mempersiapkan rencana untuk mengepung kota kaisar manusia. Mereka menimbun makanan dan senjata, melatih tentara, dan tampak bertekad untuk menang. Ning Jie mencibir dalam hatinya. Dia sedang menunggu kesempatan terbaik, dan pada saat yang sama dia diam-diam mencari cara untuk menghubungi kota kekaisaran. Dia tahu bahwa perang ini akan menjadi pertempuran penting yang akan menentukan nasib dunia dan dia harus sepenuhnya siap dan tidak membuat kesalahan apapun. Dan dia siap. Bab 488 Secercah Harapan. Di medan perang di barat yang dipenuhi darah dan kematian, pertempuran sengit antara biksu pembunuh dan asura sedang berlangsung. Setiap serangan dan pertahanan melibatkan nasib seluruh pertempuran. Biksu Saksin seperti Buddha yang telah turun ke bumi. Sosoknya setegak pohon pinus dan dia berdiri di sana seperti perwujudan welas asih dan kekuatan. Gada penumpas iblis di tangannya di bawah pantulan cahaya Buddha meledak menjadi cahaya yang sangat terang. Cahaya itu seperti matahari yang terik di langit. Panas dan menyilaukan kemanapun ia pergi, tampaknya mampu menghalau semua kejahatan di dunia. Setiap sinar cahaya seperti pedang keadilan. Memotong belenggu kegelapan dan tidak meninggalkan tempat bagi kejahatan untuk bersembunyi. Kitab suci Buddha yang dia bacakan seperti suara ilahi dari langit yang bergema di medan perang seperti lonceng besar. Suara itu membawa ritme misterius. Dan setiap suku kata mengandung kekuatan Buddhisme yang tak terbatas seolah-olah energi paling murni di alam semesta beresonansi. Bagi para prajurit dan orang percaya yang sedang melakukan pertempuran berdarah, musik Buddhis itu seperti menemukan pulau yang tenang di tengah lautan pertempuran brutal. Yang membawa momen kenyamanan bagi hati mereka yang lelah. Namun bagi Asuratis, suara Buddhis itu seperti duri tajam yang menusuk jauh ke dalam jiwanya. Itu adalah pencegah yang tak tertahankan dan besar. Setiap nada tampaknya menyerang sifat jahatnya, mencoba membangkitkan hati nurani jauh di dalam hatinya yang benar-benar ditelan oleh kegelapan. Meskipun Asura kuat, dia secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kekalahan di bawah gelombang demi gelombang serangan sengit dari biksu pembunuh. Tubuh emasnya yang dulu sekuat batu dan tampak bertahan selama langit dan bumi sekarang mulai menunjukkan retakan kecil. Seperti kaca rapuh. Retakan itu setipis sutra laba-laba pada awalnya, membayangi kulitnya yang memancarkan cahaya jahat, seperti arus bawah yang tersembunyi di bawah permukaan danau yang tenang. Namun, saat biksu pembunuh terus menyerang, retakan ini menyebar dengan cepat pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan segera menutupi seluruh tubuhnya. Mereka seperti retakan yang muncul di bumi saat kekeringan, bersilangan, dalam, dan mengerikan. Kekuatan spiritual hitam terus-menerus merembes keluar dari celah-celah ini. Seperti darah iblis yang mengeluarkan bau kematian yang menyengat. Kekuatan spiritual hitam tampaknya memiliki kehidupan, berputar dan berputar di udara. Berusaha untuk melepaskan diri dari semacam pengekangan ini adalah tanda bahwa kekuatan jahatnya secara bertahap bocor di luar kendali. Setiap untai kekuatan spiritual hitam seperti iblis kecil yang memancarkan kebencian terhadap dunia. Mereka berjuang di bawah sinar matahari tetapi tidak dapat melarikan diri dari penindasan agama Buddha dan hanya dapat membentuk suasana yang suram dan menakutkan di sekitar. Meskipun Asura masih dengan panik mengayunkan dua sabit di tangannya yang memancarkan cahaya aneh mencoba meluncurkan serangan balik terakhir, serangan itu telah kehilangan ketajaman dan kekuatan mendominasinya yang dulu. Dan setiap ayunan tampak sangat berat. Gerakannya tidak lagi mulus. Sabit yang dapat dengan mudah menembus ruang sekarang tampak sedikit lamban saat melewati udara, seperti berkarat. Pisau tumpul memotong baja yang keras. Meskipun matanya masih dipenuhi fanatisme haus darah, jauh di dalam fanatisme itu ada sedikit keputusasaan. Seolah-olah dia telah meramalkan nasib kegagalannya sendiri, namun sifatnya yang bangga mendorongnya untuk melakukan perjuangan terakhir seperti orang tenggelam yang dengan putus asa meraih jerami terakhir. Pendeta pembunuh itu memiliki mata yang tajam dan dia dengan tajam mendeteksi penurunan Asura. Dia tampak serius. Suara itu seperti sungai yang bergelombang, satu ombak lebih tinggi dari yang lain, memicu badai spiritual tak terlihat di medan perang. Setelah itu, dia mengumpulkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya ke satu titik seperti ratusan sungai yang mengalir ke laut. Proses ini seperti bintang-bintang di alam semesta yang runtuh, dan semua energi dipadatkan secara ekstrim.
Saat ini, cahaya Buddha di tubuhnya tiba-tiba bersinar sepenuhnya, dan cahayanya begitu terang sehingga seolah-olah menerangi seluruh langit. Cahaya keemasan menyembur keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi, menyebar ke segala arah. Menyelubunginya dalam bola cahaya keemasan besar. Bola cahaya ini seperti matahari yang baru lahir, memancarkan panas dan cahaya tanpa akhir, dan udara di sekitarnya terdistorsi oleh cahaya yang membakar. Dia berteriak dengan keras dan suaranya seperti gemuruh guntur musim semi yang mengguncang langit dan bumi. Itu juga seperti raungan binatang purba yang mengandung kekuatan tak terbatas. Dirinya sendiri seperti Vajra yang bergegas menuju Asura dengan momentum yang tak tergoyahkan. Sosoknya sangat tinggi dan megah dengan latar belakang cahaya. Dan setiap langkah yang diambilnya seolah menginjak-injak hati orang banyak membuat semua orang di sekitarnya merasakan penindasan yang kuat. Serangan ini menyatukan semua pembinaan hidupnya membawa dedikasi dan ketekunannya pada keadilan. Dan merupakan suara terkuat yang dia buat untuk melindungi perdamaian dunia. Aku melihat cahaya keemasan yang sangat terang seolah-olah mengandung kekuatan bintang-bintang di seluruh alam semesta sembur keluar dari alu penakluk setan. Cahaya ini melesat melintasi langit seperti meteor yang terbakar dan bergegas langsung menuju Asura dengan momentum yang dahsyat. Kemanapun meteor itu lewat ruang itu terkoyak menjadi retakan hitam. Seolah-olah alam semesta memberi jalan bagi kekuatan dahsyat ini. Ujung depan cahaya keemasan itu seperti bor besar yang membawa momentum tak tertandingi, siap menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Asura merasakan ancaman mematikan ini yang terasa seperti akhir dunia. Dan ketakutan muncul di wajahnya yang awalnya ganas untuk pertama kalinya. Pupilnya mengerut dengan cepat dan cahaya keemasan yang semakin dekat terpantul di matanya seolah-olah dia melihat akhir hidupnya sendiri. Dia menghabiskan sedikit kekuatan terakhirnya dan memusatkan semua kekuatan spiritual hitam di tubuhnya di depannya seperti letusan gunung berapi mencoba membangun garis pertahanan terakhir. Dalam sekejap, perisai besar terbentuk dari kumpulan kekuatan spiritual hitam muncul di depannya. Berbagai iblis dengan taring telanjang dan wajah mengerikan muncul di perisai. Mereka memiliki bentuk yang berbeda, beberapa dengan sayap besar, beberapa dengan banyak kepala dan lengan. Dan masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Sosok-sosok iblis ini terus memutar dan meronta di perisai. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan meraung. Suara itu seperti panggilan dari neraka. Seolah-olah mereka ingin menyeret segala sesuatu di dunia ini ke jurang gelap tanpa akhir. Mereka sepertinya ingin menggunakan kekuatan jahat ini untuk melahap cahaya keemasan yang akan datang, menggunakan kegelapan untuk melawan cahaya, dan menggunakan kejahatan untuk melawan keadilan. Namun dalam menghadapi serangan dahsyat dari Killing Monk yang memadatkan kekuatan keadilan yang tak berkesudahan, perisainya seperti gelembung rapuh dan langsung hancur berkeping-keping. Cahaya keemasan menembus tubuh Asura tanpa hambatan. Disertai dengan raungan memekakkan telinga yang seolah merobek ruang dan waktu, kepala besar Asura diledakkan oleh kekuatan yang tak tertandingi ini seperti kembang api yang indah yang mekar di langit malam. Kepalanya berubah menjadi pecahan-pecahan hitam yang tak terhitung jumlahnya dan beterbangan. Setiap pecahan membawa sisa kekuatan spiritual jahatnya dan dengan cepat menghilang di udara. Kemudian tubuh besarnya jatuh ke tanah dengan suara keras yang mengangkat awan debu seperti gunung yang runtuh. Pemimpin sekte Sura yang dulu ditakuti itu menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Kematiannya seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang menyebabkan gelombang besar di medan perang. Untuk sesaat medan perang menjadi sunyi senyap, baik pasukan kerajaan kuno Galan maupun umat Buddha tercengang oleh pemandangan yang mengejutkan ini. Mereka tampak seperti berada di bawah mantra imobilisasi. Berdiri di sana dengan tatapan kosong mata, mereka terpaku pada tempat. Asura menghilang, pikiran mereka kosong dan mereka bahkan lupa bernapas. Adegan mendebarkan barusan meninggalkan kesan mendalam di hati mereka. Itu adalah tampilan kekuatan dahsyat di luar imajinasi mereka dan memberi mereka pemahaman baru tentang perang di hadapan mereka. Segera setelah itu, sorak-sorai bergema di medan perang seperti gelombang yang mengamuk. Sorak-sorai itu terkumpul menjadi kekuatan dahsyat yang menerobos kabut yang dibawa oleh perang. Para prajurit mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi dan para umat melantunkan mantra-mantra Buddha. Suara mereka terjalin membentuk lagu kemenangan. Mereka berpikir bahwa perang tragis ini akhirnya mengantarkan fajar kemenangan dan harapan perdamaian tampaknya telah kembali ke tanah yang dilanda perang ini. Sorak-sorai bergema di medan perang dan menyebar luas. Seolah-olah untuk memberitahu setiap sudut dunia tentang kabar baik ini. Namun, takdir tampaknya selalu suka memberikan pukulan berat kepada orang-orang ketika mereka paling bangga. Tepat ketika semua orang tenggelam dalam kegembiraan kemenangan dan belum pulih dari keterkejutan, Asura terbunuh. Sesuatu yang aneh terjadi tiba-tiba. Langit yang semula cerah tanpa awan seketika tertutup awan gelap. Awan gelap itu begitu dahsyat hingga seperti binatang buas dengan gigi dan cakar yang telanjang. Bergulung dan menderu di langit seolah-olah mereka akan menelan seluruh dunia. Mereka berkumpul dari segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, menghalangi matahari dalam sekejap dan menjerumuskan seluruh medan perang ke dalam kegelapan. Di tengah petir dan guru, sosok menerobos langit seperti meteor dan turun dari langit dengan momentum yang tak terhentikan. Pria ini tinggi dan tegap mengenakan baju zirah hitam bertatahkan berbagai rune misterius. Rune itu bersinar dengan cahaya aneh seolah menceritakan kisah kuno dan jahat. Dia memegang pedang besar berwarna keemasan di tangannya. Pedang itu tingginya lebih dari satu orang. Bilah itu lebar dan berat memancarkan cahaya dingin yang mengerikan seperti sabit dewa kematian. Tampaknya itu bisa memotong benang kehidupan hanya dengan sedikit ayunan. Bilah itu diukir dengan pola rumit yang tampaknya menjadi hidup di bawah cahaya melilit dan menggeliat, memberi orang perasaan menyeramkan. Seolah-olah bilah itu sendiri adalah makhluk jahat hidup yang ditempa oleh dewa kematian sendiri.
Dia memancarkan aura jahat yang kuat yang menyebar ke segala arah seperti zat yang menyesatkan orang-orang di sekitarnya. Itu adalah campuran dari darah kematian, kegelapan, dan keputusasaan seperti tangan tak terlihat. Dengan erat mencengkeram tenggorokan orang dan menyesakkan mereka. Di bawah tekanan yang kuat ini banyak orang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Wajah mereka menjadi pucat seperti kertas. Mata mereka dipenuhi rasa takut, dan tubuh mereka sedikit gemetar ketakutan. Saya adalah raksasa pedang emas, pembawa pesan Lord Wu Jin. Pria itu berteriak dengan keras, suaranya seperti teriakan burung hantu malam, tajam dan menusuk, penuh dengan kesombongan dan penghinaan. Bergema di medan perang membuat semua orang merasa dingin. Suara itu seolah membawa semacam sihir yang bisa langsung menembus jiwa orang dan menanamkan benih ketakutan di hati mereka. Dia berdiri di sana, menatap orang-orang di sekitarnya dengan nada menghina, seolah-olah dia sedang melihat sekelompok semut. Tatapan ini membuat semua orang yang hadir merasa sangat marah, tetapi selain kemarahan itu, mereka lebih takut pada kekuatannya yang dahsyat. Melihat ini, biksu pembunuh sedikit mengernyit. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan jahat yang sangat kuat dari orang di depannya. Tetapi matanya masih seteguh batu tanpa sedikit pun rasa takut. Dia memegang erat alu penakluk iblis di kedua tangannya dan maju selangkah, setiap langkahnya mantap dan kuat. Seolah-olah bumi berguncang karena langkah kakinya. Ada nyala keadilan yang membara di matanya dan nyala itu membakar semakin hebat, seolah-olah membakar semua kejahatan di hadapannya. Jangan terlalu sombong, dasar bitah jahat. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku hari ini, aku pasti akan membunuhmu dan membawa kedamaian bagi dunia. Kata-kata Sasin bergema di medan perang seperti sumpah sungguh-sungguh membuat semua orang di sekitarnya merasakan tekad dan keberaniannya. Setelah itu dia mengangkat alu penakluk iblis lagi. Dan cahaya Buddha menyinari sekelilingnya. Cahaya Buddha seperti lapisan pelindung emas melindunginya. Dia menyerang raksasa pedang emas. Dan setiap gerakannya penuh dengan kekuatan, seolah membawa kekuatan langit dan bumi. Setelah melihat ini, raksasa pedang emas melengkungkan seringai menghina di sudut mulutnya. Dan senyumnya penuh dengan penghinaan terhadap biksu pembunuh itu. Dia mengayunkan pedang emas besar di tangannya dan bergegas maju seperti angin puyuh hitam. Gerakannya sangat cepat dan pedang di tangannya seringan mainan. Setiap kali dia mengayunkannya, itu menghasilkan aliran udara yang kuat yang setajam bilah dan menyebar ke segala arah, menyapu debu dan kerikil di sekitarnya ke langit. Kedua pria itu saling bertarung dalam sekejap. Untuk sesaat, cahaya pedang dan cahaya Buddha bersilangan seperti bola cahaya warna-warni namun sangat berbahaya. Bertabrakan hebat di medan perang. Setiap kali senjata bertabrakan, ada raungan memekakkan telinga seolah-olah langit dan bumi bergetar. Suara itu seperti lonceng kematian dari hari kiamat yang berdering di telinga orang-orang, membuat orang gemetar ketakutan. Fluktuasi energi spiritual yang kuat seperti tsunami yang bergelombang menyebar dengan liar di sekitar kedua orang itu. Kemanapun ia pergi, baik itu tentara atau bangunan, mereka dihancurkan tanpa ampun oleh kekuatan ini. Beberapa tentara terlempar oleh kekuatan ini dan jatuh dengan keras ke tanah sambil memuntahkan darah dan tidak diketahui apakah mereka mati atau hidup. Beberapa tenda dan benteng runtuh dalam sekejap seperti rumah kartu yang rapuh di bawah fluktuasi kekuatan spiritual ini, menimbulkan awan debu. Namun bagaimanapun juga, biksu pembunuh baru saja mengalami pertempuran yang mendebarkan dan melelahkan dengan Asura. Dan kekuatan fisik dan spiritualnya telah sangat terkuras dalam pertempuran dengan raksasa pedang emas. Dia secara bertahap menjadi tidak mampu mengatasinya. Gerakannya mulai melambat. Dan setiap ayunan alu penakluk iblis membutuhkan lebih banyak usaha. Napasnya menjadi cepat dan butiran keringat menutupi dahinya. Meskipun demikian, tekad di matanya tetap tidak berubah dan dia terus dengan keras kepala menahan serangan raksasa pedang emas. Namun, raksasa pedang emas menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Dia melihat bahwa biksu pembunuh itu lelah dan melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Simitar emas di tangannya berubah menjadi cahaya keemasan dan bayangan yang seperti sekelompok serigala lapar atau badai emas yang menutupi langit dan matahari. Dan menebas ke arah biksu pembunuh itu dengan panik dengan kekuatan yang luar biasa. Setiap cahaya dan bayangan mengandung kekuatan yang dahsyat. Mereka melesat di udara meninggalkan jejak hitam. Seolah-olah ruang itu terkoyak oleh kekuatan dahsyat ini. Cahaya dan bayangan kemasan saling terkait membentuk jaring emas besar yang menyelimuti biksu pembunuh, seolah-olah menjebatnya di dalamnya dan kemudian menghancurkannya dalam sekali tebas. Meskipun biksu pembunuh berusaha sekuat tenaga untuk melawan, dia secara bertahap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan seperti badai. Cahaya Budanya menjadi semakin redup di bawah serangan raksasa pedang emas seperti lampu minyak yang akan padam. Luka juga muncul di tubuhnya dan darah merembes dari luka tersebut, menodai jubahnya menjadi merah. Namun, dia tetap tidak menyerah. Dia terus melantunkan kitab suci Buddha, mencoba menarik lebih banyak kekuatan dari Dharma untuk melawan raksasa pedang emas. Dalam tabrakan sengit, raksasa Golden Blade memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan seluruh kekuatannya. Simitar emasnya menebas biksu pembunuh itu dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Serangan ini berisi semua kekuatan jahatnya, seolah-olah dia ingin sepenuhnya melenyapkan biksu pembunuh dari dunia ini. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan haus darah. Dan dia sepertinya telah melihat biksu pembunuh itu jatuh di bawah pisaunya. Terdengar ledakan keras dan biksu Saksin terkena kekuatan dahsyat ini. Tubuh emasnya hancur seketika seperti cermin. Potongan-potongan tubuh emas yang hancur berterbangan seperti meteor, setiap bagian membawa kekuatan spiritualnya yang tersisa.
Seteguk darah menyembur keluar dari mulut biksu pembunuh itu dan tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya pucat pasi seperti kertas, napasnya lemah, dan lilin kehidupan seolah padam saat ini. Masih ada sedikit keengganan di matanya, tetapi tubuhnya tidak bisa lagi menahan lebih banyak kerusakan. Raksasa pedang emas mengangkat tinggi-tinggi pedang emasnya dan berjalan menuju biksu pembunuh selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan rasa penindasan. Seolah-olah dewa kematian mendekati kehidupan. Senyum sombong muncul di wajahnya dan senyum itu tampak sangat ganas di medan perang berdarah ini. Ketika orang-orang di sekitar melihat adegan ini, mereka semua menunjukkan keputusasaan di wajah mereka seolah-olah akhir dunia akan datang dan medan perang dipenuhi dengan napas kematian. Pada saat genting hidup dan mati ini, sesuatu yang tak terduga terjadi lagi. Raksasa Golden Blade yang arogan dan percaya diri tiba-tiba mengubah ekspresinya. Wajahnya yang semula penuh dengan kesombongan dan penghinaan langsung dipenuhi dengan ketakutan. Dia melebarkan matanya, yang penuh dengan ketidakpercayaan, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling mengerikan di dunia. Dia membuka mulutnya, ingin meneriakkan sesuatu, tetapi yang keluar hanyalah tidak yang putus asa. Kemudian, di depan mata semua orang tubuhnya dengan cepat menghilang seperti abu terbang menghilang tanpa jejak seolah-olah tidak pernah muncul di dunia ini. Tubuhnya yang menghilang tidak meninggalkan jejak dan bahkan pedang emas di tangannya menghilang meninggalkan orang-orang di sekitarnya dengan kebingungan dan keheranan. Perubahan yang tiba-tiba dan luar biasa ini membuat semua orang yang hadir benar-benar terpana. Mereka berdiri di sana dengan tatapan kosong mata, mereka dipenuhi dengan kebingungan dan keheranan benar-benar tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Pikiran mereka seolah berhenti pada saat ini. Mereka hanya khawatir tentang hidup dan mati biksu pembunuh, tetapi dalam sekejap mata mereka melihat raksasa pedang emas menghilang secara misterius. Kontras besar ini membuat otak mereka tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Beberapa orang bahkan mulai meragukan apakah mereka sedang bermimpi. Mereka mengucek mata dan melihat medan perang kosong di depan mereka, hati mereka penuh dengan pertanyaan. Pada saat yang sama, kegagalan berturut-turut di medan perang timur dan barat membuat Wu Jin yang menyaksikan semua ini melalui mantra gagak menjadi benar-benar gila. Atmosfer di ruang rahasia tempat dia berada sama menyedihkannya dengan ketenangan sebelum badai. Mata Wu Jin merah seolah-olah hendak menyemburkan api, dan dia meraung marah. Suara itu bergema di ruang rahasia kecil. Mengguncang dinding sedikit, wajahnya menjadi terdistorsi oleh amarah, dan wajahnya yang semula tampan sekarang tampak seperti hantu jahat yang mengerikan. Dia mondar-mandir di ruang rahasia. Setiap langkah membawa kemarahan dan keengganannya, langkah kakinya seperti palu berat memukul tanah seolah-olah dia ingin membuat lubang di dalamnya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Takeda dan raksasa pedang emas. Dua bawahan yang kuat menghilang secara misterius pada saat-saat kritis dari dua pertempuran ini benar-benar di luar pemahamannya dan mengganggu semua rencana yang telah dia susun dengan cermat. Awalnya, dia berpikir bahwa dia pasti akan menang. Karena Ashura dan raksasa pedang emas bertanggung jawab atas medan perang barat dan pasti akan mampu membersihkan semua rintangan untuknya. Situasi di medan perang timur juga berada di bawah kendalinya. Namun, kenyataan memberinya pukulan berat. Rencananya seperti istana pasir yang runtuh seketika diterjang ombak. Pergi dan memeriksanya apapun metode yang Anda gunakan. Anda harus mencari tahu apa yang terjadi. Wu Jin meraung pada anak buahnya, nadanya dipenuhi amarah dan kecemasan. Ketika anak buahnya mendengar perintahnya, mereka mengikuti mereka dengan gemetar. Mereka tidak berani bermalas-malasan sama sekali karena mereka tahu bahwa Wu Jin saat ini seperti bom yang bisa meledak kapan saja dan mereka akan terbakar jika tidak hati-hati. Setelah itu, Wu Jin bergegas ke kedalaman ruang rahasia. Dia ingin menghubungi Dao Surgawi yang melindunginya dan menanyakan alasan dari serangkaian peristiwa aneh ini. Suasana misterius merasuki kedalaman ruang rahasia, dan dinding-dinding di sekitarnya diukir dengan berbagai rune dan pola kuno. Rune dan pola ini memancarkan cahaya redup, seolah-olah menceritakan rahasia kuno. Di tengah ruang rahasia terdapat altar melingkar besar yang di atasnya ditempatkan berbagai benda aneh. Termasuk bola kristal yang memancarkan cahaya misterius, gulungan kuno yang diukir dengan rune, dan beberapa cairan tak dikenal dengan bau menyengat. Wu Jin berjalan ke altar, menggumamkan sesuatu dan mulai mengucapkan mantra kuno dan misterius. Dia melambaikan tangannya di udara, menggambar lintasan yang kompleks. Dan saat dia bergerak, benda-benda di altar mulai memancarkan tingkat cahaya yang berbeda-beda. Cahaya itu saling terkait membentuk pusaran cahaya dan bayangan yang besar. Pusaran itu perlahan berputar memancarkan daya isap yang kuat seolah-olah akan menarik semua yang ada di sekitarnya. Wu Jin berdiri di depan pusaran air dengan ekspresi serius. Dia terus-menerus menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, mencoba menjalin hubungan dengan Dao Surgawi. Dengan infus kekuatan spiritual, pusaran itu berputar semakin cepat. Dan cahayanya menjadi semakin mempesona. Tiba-tiba, raungan rendah datang dari pusaran itu seolah-olah itu adalah respons dari ruang dan waktu yang jauh. Mata Wu Jin berbinar dengan antisipasi. Dia tahu bahwa ini adalah tahap penting dalam berkomunikasi dengan Dao Surgawi. Namun, tepat ketika dia akan lebih memperkuat koneksi, sebuah gaya recoil yang kuat keluar dari pusaran dan melesat langsung ke arah Wu Jin. Wu Jin lengah dan terkena kekuatan ini. Tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam dan menghantam dinding ruang rahasia dengan keras. Dia menyemburkan seteguk darah dan matanya penuh dengan keheranan dan ketakutan. Mengapa? Wu Jin meraung, suaranya bergema di ruang rahasia.
Penuh keputusasaan, dia tidak mengerti mengapa Dao Surgawi, yang selalu dia yakini dan andalkan, telah meninggalkannya pada saat genting ini. Namun, pada waktu dan ruang 100.000 tahun yang lalu, Ning Jie tidak tahu bahwa serangannya terhadap leluhurnya 100.000 tahun lalu secara tidak langsung menyebabkan hilangnya dua jenderal kuat dari klan Wu di dunia 100.000 tahun kemudian. Untuk berhasil menyusup ke eselon atas klan Wu, dia terus maju dengan tertib di dalam klan. Dengan kebijaksanaan luar biasa dan keterampilan akting yang luar biasa, dia sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari klan penyihir hanya dalam 1 bulan. Ketika Ning Jie pertama kali memasuki klan Wu, dia menunjukkan kekuatan luar biasa dan wawasan unik. Dalam pelatihan sehari-hari, dia selalu menjadi yang pertama menyelesaikan tugas-tugas intensitas tinggi dan menyelesaikannya hampir dengan sempurna. Setiap gerakannya bersih dan rapi, dan penggunaan kekuatan spiritualnya sangat cerdik dan tepat, membuat anggota klan penyihir di sekitarnya memandangnya dengan kagum. Dalam latihan konfrontasi tim Ning Jie awalnya dirugikan, tetapi dia membalikkan keadaan dengan komandonya yang luar biasa dan kemampuan pribadi yang kuat. Dia menganalisis kelemahan lawan, merumuskan strategi yang ditargetkan, dan memimpin anggota tim seperti belati tajam menusuk titik vital musuh dan akhirnya memenangkan kemenangan. Tidak hanya unggul dalam kekuatan militer, dia juga menunjukkan kebijaksanaan yang besar dalam menangani urusan internal. Dengan terampil, dia bermanuver di antara berbagai kekuatan klan Wu, memanfaatkan konflik dan kepentingan mereka untuk memenangkan banyak dukungan untuk dirinya sendiri. Dalam sengketa mengenai alokasi sumber daya, dua suku klan Wu berada di ambang perkelahian atas tambang spiritual, dan situasinya berada di ambang kehancuran. Ning Jie maju, dia pertama-tama mendengarkan tuntutan kedua belah pihak, dan kemudian mengusulkan rencana distribusi yang adil dan wajar. Rencana ini tidak hanya mempertimbangkan kekuatan dan kontribusi kedua suku tersebut, tetapi juga memastikan penambangan berkelanjutan dari tambang spiritual sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat darinya. Langkah ini memenangkan rasa hormat dan kepercayaan dari kedua suku tersebut dan juga membuat pasukan suku penyihir lainnya memandangnya secara berbeda. Baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari atau dalam berbagai pertemuan militer, dia tampil sangat baik, menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dan kekuatan yang besar. Dalam persiapan untuk pertempuran penting, Ning Jie mengusulkan rencana strategis yang inovatif. Rencana ini menggabungkan taktik tradisional klan Wu dengan situasi medan perang saat ini, yang tidak hanya dapat secara efektif mengurangi korban di pihak, tetapi juga memaksimalkan keuntungan klan Wu. Dia menjabarkan setiap langkah rencana secara detail mulai dari penempatan pasukan, waktu serangan hingga dukungan logistik dan setiap keterkaitan dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Begitu rencana ini diusulkan itu diakui dan dipuji oleh banyak jenderal klan Wu. Dan itu juga sangat meningkatkan reputasinya di klan Wu. Seiring berjalannya waktu, posisi Ning Jie di klan penyihir menjadi semakin penting. Pengaruhnya secara bertahap meluas, dan bahkan beberapa eksekutif senior yang awalnya skeptis terhadapnya mulai memandangnya dengan kekaguman. Tindakannya di klan Wu selalu penuh misteri dan setiap keputusan yang dia buat selalu tepat, selalu membawa manfaat tak terduga bagi klan Wu di saat-saat kritis. Dia juga menangani hubungan dengan anggota klan Wu dengan sangat baik, memperhatikan kehidupan dan pelatihan bawahannya dan sering membicarakan masalah praktis bagi mereka sehingga memenangkan kesetiaan dan cinta dari bawahannya. Akhirnya, hanya lebih dari sebulan kemudian, dia dipromosikan ke posisi tingkat tinggi di klan Wu sebagai pengecualian, yang sangat jarang terjadi dalam sejarah klan Wu. Ketika berita itu diumumkan, seluruh klan Wu terkejut. Beberapa memberi selamat kepadanya, sementara yang lain penuh dengan kecemburuan dan iri hati padanya. Tetapi tidak peduli apa, Ning Jie sudah berdiri di puncak kekuatan klan Wu. Semua ini menarik perhatian Wu Jin, pemimpin klan Wu. Setelah beberapa penyelidikan, Ning Jie akhirnya dipanggil oleh Wu Jin. Bagi Ning Jie ini adalah peluang besar sekaligus tantangan yang sangat berbahaya, karena dia akan menghadapi tokoh inti dari seluruh konspirasi klan Wu, Wu Jin. Ning Jie penuh kewaspadaan saat dia melangkah ke istana Wu Jin. Istana itu didekorasi dengan mewah dan dindingnya bertatahkan berbagai permata berharga, memancarkan cahaya yang menyilaukan, tetapi Ning Jie tidak punya hati untuk menghargainya. Dia melihat Wu Jin duduk di singgasana, matanya dalam dan tajam, seolah-olah dia bisa melihat menembus segalanya. Apakah kamu Ning Jie? Suara Wu Jin rendah dan bergema dengan agung di istana. Itu aku. Ning Jie menjawab dengan hormat, tetapi matanya bertemu dengan mata Wu Jin tanpa rasa takut. Kamu telah muncul dalam waktu yang sangat singkat dan menarik perhatianku. Katakan padaku apa tujuanmu? Wu Jin bertanya dengan nada penuh curiga. Ning Jie terkejut, tetapi dia dengan cepat tenang dan menjawab. Aku hanya ingin mencari tempat di mana aku bisa menunjukkan bakatku di dunia yang kacau ini. Kekuatan klan Wu menarikku, dan saya berharap dapat menyumbangkan kekuatan saya untuk kebangkitan klan Wu. Wu Jin menatap Ning Jie untuk waktu yang lama, seolah-olah mencoba menentukan apakah kata-katanya benar atau salah. Setelah beberapa saat, dia mengangguk sedikit. Saya harap Anda dapat menepati janji Anda. Kita berada pada titik kritis sekarang dan tidak boleh melakukan. Saya mengerti, Ning Jie berkata. Selama percakapan singkat itu, Ning Jie menggunakan mata wawasan untuk mencoba memeriksa tingkat kultivasi Wu Jin, tetapi ternyata dia tidak. Itu berarti kultivasi Wu Jin pasti di atas alam Dongming. Apakah itu Dao atau Mahayana? Ning Jie tidak tahu. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh bertindak gegabah saat ini, dia harus menunggu saat kritis.
Oleh karena itu selama percakapan dengan Wu Jin, Ning Jie menjawab dengan hati-hati. Dia tahu bahwa setiap jawabannya dapat memengaruhi rencananya. Dia harus terus melaksanakan rencananya di bawah hidung Wu Jin untuk memperjuangkan secercah harapan bagi kaisar dan rakyat dunia. Bab 489 Suzaku keluar. Di dunia sekuler. Di barat daya pegunungan Siwan. Suasananya setegang tali busur yang hampir putus dan sesuram langit abu-abu timah yang membebani hati semua orang. Semua orang berkumpul di sekitar Sein Yaoguang seperti semut di atas wajan panas kekhawatiran dan keraguan mendalam tertulis di mata. Dan tatapan itu terjalin pada Sein Yaoguang seolah-olah itu nyata. Wajah Sein Yaoguang yang awalnya halus dan tenang seperti bunga musim semi sekarang sangat terdistorsi oleh sakit kepala yang tiba-tiba. Seperti bunga halus yang berjuang melawan angin kencang. Butiran keringat seukuran kacang bergulir dari dahinya yang mulus seperti manik-manik yang putus dari tali membasahi rambut dan pakaiannya. Dia memegangi kepalanya erat-erat dengan kedua tangannya. Dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga seolah-olah dia mencoba menarik dirinya keluar dari penderitaan tanpa akhir ini rintihan menyakitkan terus keluar dari mulutnya dan masing-masing seperti palu berat memukul hati semua orang yang hadir dengan keras. Membuat hati setiap orang tanpa sadar menegang seolah-olah digenggam erat oleh tangan besar yang tak terlihat. Wajah cantik pemimpin klan iblis Kong Huanyi sekarang diselimuti kesungguhan dengan alisnya yang berkerut membentuk karakter cuan yang dalam. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan kekuatan spiritual berkilauan di ujung jarinya seperti bintang-bintang terang. Kekuatan spiritual itu seperti benang sutra halus dan lembut yang perlahan disuntikkan ke dalam tubuh Sein Yaoguang. Di sepanjang meridian dan pembuluh darahnya dan seperti probe sensitif itu meluncur melalui setiap inci kulit dan setiap organ internal tanpa melewatkan sudut manapun. Matanya fokus dan dalam seolah-olah mereka dapat menembus tubuh Sein Yaoguang dan mencapai kebenaran yang tersembunyi di balik rasa sakit. Namun kekuatan spiritualnya, yang awalnya mampu melihat menembus segalanya sekarang seperti burung yang hilang dalam kabut tebal menabrak dinding di mana-mana dan tidak mendapatkan apa-apa setiap eksplorasi seperti setetes air di lautan. Tanpa memberikan informasi berharga apapun yang membuat Kong Huanyi semakin tidak nyaman. Binatang buas kuno Taoti juga berubah menjadi wujud aslinya dan berdiri menjaga di sisinya tubuhnya yang besar memancarkan aura kuno dan misterius. Seperti gunung yang menjulang tinggi dari zaman kuno. Mata besar seperti lonceng tembaganya tertuju pada Sein Yaoguang dengan cahaya misterius yang berkedip di matanya. Itu adalah kemampuan persepsi uniknya yang bekerja. Ia membuka mulutnya yang berdarah, dan kekuatan tak terlihat menyembur keluar dari mulutnya, menyelimuti Sein Yaoguang, mencoba menemukan kelainan dari sudut lain. Namun, bahkan makhluk yang kuat seperti Taoti menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah pemeriksaan yang cermat, dan hasilnya sama. Orang-orang di sekitar mondar-mandir dengan cemas. Langkah kaki mereka berantakan dan tergesa-gesa membuat suara bingung di tanah. Atau mereka berbicara dengan suara rendah, suara mereka penuh kecemasan dan ketidakberdayaan. Dan setiap kata mengungkapkan ketidakberdayaan dalam menghadapi situasi yang tidak dapat dijelaskan ini. Sama seperti semua orang jatuh ke jurang keputusasaan dan seolah-olah benar-benar ditelan oleh kegelapan, sakit kepala yang memilukan dari Sein Yaoguang berangsur-angsur surut seperti air pasang. Dia perlahan membuka matanya yang secerah bintang. Ketakutan di matanya belum sepenuhnya hilang seperti rusa yang ketakutan. Dia bernapas dengan berat, dadanya naik turun dengan keras. Seolah-olah dia baru saja ditarik dari ambang batas tenggelam. Setelah melihat ini, semua orang bergegas maju dengan mata penuh perhatian dan kecemasan. Bersemangat untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Sein Yaoguang tampak terbangun dari mimpi buruk yang sangat nyata dan mengerikan. Tubuhnya masih sedikit gemetar, seperti daun tertiup angin dingin. Matanya penuh dengan keterkejutan semacam ketidakpercayaan atas apa yang baru saja dialaminya dan ketakutan yang mendalam akan hal yang tidak. Tuan, Ning Jie belum mati. Sein Yaoguang tiba-tiba berteriak dengan keras, suaranya bergema di udara yang sunyi dan agak menyesakkan seperti suara guntur yang mengejutkan semua orang. Seolah waktu berhenti pada saat ini. Mata mereka membelalak, wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakpercayaan seolah-olah mereka telah mendengar hal paling konyol di dunia. Berita itu seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang, langsung menghancurkan kognisi asli mereka. Dia baru saja melakukan perjalanan waktu ke zaman kuno. Suara Sein Yaoguang terdengar lagi. Dan setiap kata terdengar jelas oleh semua orang, namun itu membuat mereka merasa sangat tidak nyata seolah-olah mereka berada dalam mimpi yang aneh. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi wajah mereka menjadi lebih beragam dengan keheranan, keraguan, kebingungan. Dan semua jenis emosi terjalin menjadi satu. Mereka saling menatap, mata mereka menyampaikan kebingungan satu sama lain untuk sesaat. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi, seluruh adegan jatuh ke dalam keheningan yang mematikan hanya dengan suara napas semua orang yang sedikit cepat karena keterkejutan bergema di udara. Apa yang kamu katakan? Bagaimana ini mungkin? Kong Huanyi adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Dia melebarkan matanya yang seperti air musim gugur dan keterkejutan di matanya meluap seperti gelombang pasang. Suaranya sedikit bergetar mengungkapkan kegelisahan batinnya sebagai pemimpin ras iblis, dia berpengetahuan dan berpengalaman. Tetapi pada saat ini dia sedikit kewalahan dengan berita mendadak itu. Sein Yaoguang menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan hatinya yang berdebar kencang seperti kuda yang berlari liar. Dia mengepalkan tangannya seolah-olah menarik kekuatan dari tindakan itu. Dan kemudian berkata, entah mengapa, ingatan dari zaman kuno 100.000 tahun yang lalu tiba-tiba muncul di benakku. Dalam ingatan itu, ibuku dan aku diselamatkan oleh Ning Ji saat itu, kami menghadapi bencana dahsyat di kota Tianfeng. Seluruh kota diselimuti kegelapan.
dan musuh mengejar kami kemana-mana. Ning Jie seperti seberkas cahaya yang menyinari dunia gelap kami. Dia menuntunku untuk menghindari pengejar seperti iblis itu. Dia berhenti sejenak. Raut wajah mengenang muncul di matanya dan melanjutkan. Dia juga membunuh raksasa pedang kembar kota Tianfeng yang merupakan musuh yang sangat menakutkan. Raksasa pedang kembar menggunakan pedang kembarnya yang bersinar seperti bulan perak, dan setiap ayunan membawa badai kematian. Tapi Ning Jie tidak takut. Dia memegang besi jarum ilahi Ding Hai di tangannya dan bertarung dalam pertempuran mendebarkan dengan raksasa pedang kembar. Selama pertempuran, Ning Jie menunjukkan kekuatan magisnya, bersinar dengan brilian, dan akhirnya berhasil membunuh raksasa pedang ganda. Untuk membalas dendam padaku, kemudian dia membimbingku ke sekte immortal Piao Miao. Ketika semua orang mendengar berita luar biasa ini, mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Mereka merasa seolah-olah pandangan dunia mereka benar-benar terbalik pada saat ini. Berita ini seperti kunci yang membuka pintu ke dunia yang tidak dikenal, dan dunia di balik pintu itu penuh dengan misteri dan kekacauan. Mereka menyadari bahwa masalah ini sangat penting dan tidak boleh dianggap enteng. Ini mungkin rahasia besar mengenai nasib seluruh dunia. Ini masalah yang terlalu aneh. Kita harus segera pergi ke dinasti Xia Agung untuk berkonsultasi dengan pemimpin aliansi Taois, Chu Miaohan. Kong Huanyi membuat keputusan cepat, wajahnya yang cantik sekarang penuh dengan keseriusan dan tekad. Dia tahu betul bahwa Chu Miaohan berpengalaman dalam sejarah dan telah melakukan penelitian mendalam tentang semua jenis cerita aneh dan buku kuno di dunia. Mungkin dia bisa menemukan petunjuk kunci dalam situasi yang kusut ini dan memecahkan misteri yang membingungkan ini. Jadi semua orang berangkat dengan tergesa-gesa tanpa penundaan. Sosok makhluk mitos Sibu Siang melayang ke langit dan membawa semua orang ke ibu kota dinasti Xia Agung dengan kecepatan tercepat. Pada saat yang sama di medan perang utara, pertempuran antara suku salju dan suku abadi telah memasuki tahap yang sangat sengit. Bayangan kematian seperti tirai hitam yang menutupi seluruh medan perang. Leng Xuangxi, pemimpin klan salju. Berdiri di tengah medan perang, dia mengenakan baju zirah putih yang seolah menyatu dengan dunia di tengah salju itu, memancarkan aura dingin membuatnya tampak seperti dewa yang lahir dari es dan salju. Tangannya seperti elf yang menari bergerak di udara dalam jejak misterius. Dia menggumamkan sesuatu, dan mantra kuno dan kabur keluar dari mulutnya. Setiap suku kata seolah memanggil kekuatan es dan salju. Saat dia bergerak, tanah di sekitarnya dengan cepat tertutup lapisan es tebal yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seperti ular piton putih raksasa yang dengan rakus melahap bumi. Kemanapun es itu pergi, semuanya membeku. Bunga, tanaman dan pohon langsung berubah menjadi patung es sebening kristal. Postur asli mereka membeku secara permanen seolah-olah menceritakan kisah bencana mendadak ini. Pada saat yang sama, suhu turun tajam dan setiap inci udara terasa seperti bilah es yang dengan kejam mengiris kulit orang dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Sebentar saja, suhu turun hingga puluhan derajat dan suasana di medan perang menjadi semakin dingin dan kejam seolah-olah seseorang langsung jatuh dari bumi ke ruang bawah tanah es. Di bawah serangan dingin yang parah, para pejuang dari suku abadi secara bertahap menjadi kaku dan gerakan mereka menjadi lambat. Alis dan rambut mereka tertutup embun beku yang seperti tentakel iblis yang mencengkeram erat tubuh mereka, membuat mereka terlihat seperti lelaki tua berambut putih. Bibir mereka berubah menjadi ungu, gigi mereka bergemeletup dan napas yang mereka embuskan langsung mengembun menjadi kabut putih di udara. Beberapa tentara kehilangan nyawa mereka dalam cuaca yang sangat dingin. Tubuh mereka membeku menjadi patung es, tetapi mereka mempertahankan posisi bertarung, senjata masih tergenggam erat di tangan mereka. Mata mereka dipenuhi dengan kegigihan dalam pertempuran dan kebencian terhadap musuh mereka seperti monumen tragis di medan perang menyaksikan kekejaman pertempuran brutal ini. Situasi pertempuran sangat tidak menguntungkan bagi klan abadi. Mu Kingswete, Dewi klan abadi, sangat cemas, wajahnya yang cantik memerah karena cemas. Dia memegang busur suci di tangannya yang memancarkan cahaya lembut seolah-olah itu adalah secercah kehangatan di dunia yang dingin ini. Dia terus-menerus menembakkan panah spiritual ke klan salju. Setiap panah berisi kekuatan spiritualnya yang dahsyat dan melesat di langit seperti meteor yang menembak ke arah musuh. Namun, di lingkungan yang dingin ini, energi spiritualnya dikonsumsi lebih cepat dan setiap tembakan tampak sedikit berat seperti penari lelah yang berjuang untuk menyelesaikan tarian terakhirnya. Sama seperti Mu Kingswei yang berkonsentrasi untuk menghadapi krisis di depannya. Cahaya licik melintas di mata Leng Xuangxi. Cahaya itu seperti ular berbisa di kegelapan kejam dan mematikan. Dia merebut kesempatan itu dan memanfaatkan ketidaksiapan Mu Kingswei untuk diam-diam mengumpulkan kekuatan spiritual. Tangannya menari dengan cepat di depannya dan kekuatan spiritual berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi tombak es yang tajam. Tombak es itu sebening kristal dan memancarkan cahaya dingin yang menggigit seolah-olah ditempa oleh dewa kematian sendiri. Dan mengandung kekuatan membunuh yang dahsyat. Leng Xuangxi melambaikan tangannya dengan keras dan tombak es melesat ke arah Mu Kingswei seperti kilat sangat cepat sehingga hanya cahaya putih samar yang tertinggal di udara. Ketika Mu Kingswei menyadari bahayanya, sudah terlambat untuk menghindar. Tombak es itu menembus bahunya dengan ganas dan darah langsung menodai pakaiannya menjadi merah. Warna merah cerah itu sangat menyilaukan di salju putih. Dia mengerang kesakitan, tubuhnya sedikit gemetar karena rasa sakit, dan busur suci di tangannya hampir jatuh. Melihat ini, prajurit abadi di sekitarnya berteriak kaget, mata mereka dipenuhi rasa takut dan amarah. Suara itu bergema di udara dingin.
membawa kesedihan dan kemarahan yang tak berujung. Pada saat genting ini, teriakan yang jelas dan keras tiba-tiba datang dari Gunung Suci Klan Abadi. Suara ini seperti suara lonceng besar. Bergema di medan perang seolah-olah ada kekuatan magis yang menembus udara dingin dan membuat es dan salju di sekitarnya bergetar. Kemudian sosok besar terbang keluar dari Gunung Suci. Itu adalah Vermilion Bird merah besar. Seluruh tubuhnya terbakar api, sedahsyat matahari langsung melelehkan es dan salju di sekitarnya. Suzaku membentangkan sayapnya yang besar dan setiap kepakan menghasilkan gelombang panas yang dahsyat yang bergulir menuju medan perang seperti dinding yang tak terlihat. Ia terbang menuju medan perang. Dengan cahaya agung yang berkedip di matanya seolah-olah itu adalah dewa yang turun ke bumi membawa serta kekuatan penghakiman dan penebusan dan ingin mengubah situasi perang yang kejam ini. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang di medan perang. Baik klan salju maupun klan abadi tertarik oleh burung vermilion merah besar. Mereka menatap burung vermilion dengan hati yang dipenuhi kejutan dan harapan. Saat dia melihat Suzaku muncul, seulas senyum merekah di wajah pucat Mu Kingsway. Ada bantuan. Bab 499 Si Luo Nirvana. Apa ini? Para prajurit klan salju mendongak dengan heran. Dan melihat burung vermilion merah besar mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari gunung suci klan abadi. Seluruh tubuh Suzaku terbakar dengan nyala api yang mengamuk dan api itu tampak membakar langit kemanapun ia pergi. Es dan salju mencair dengan cepat dan sejumlah besar uap air naik. Medan perang langsung diselimuti kabut putih. Suzaku menukik ke arah perkemahan klan salju. Dan semburan api yang dahsyat seperti sungai menyembur keluar dari mulutnya. Kemanapun api lewat, prajurit klan salju langsung dilahap sebelum mereka sempat berteriak. Tubuh mereka menjadi abu dalam suhu tinggi. Pada saat ini, udara langsung menghangat. Sihir Leng Xuangxi rusak dengan sendirinya. Dan reaksi besar membuatnya memuntahkan darah. Sebentar saja. Pertahanan klan salju runtuh di bawah serangan Suzaku, seperti patung pasir rapuh yang rentan terhadap ombak. Melihat ini, wajah Leng Xuangxi berubah drastis. Dia mencoba menggunakan mantra es dan salju yang lebih kuat untuk melawan, tetapi semuanya tampak sia-sia di depan kekuatan Zukui yang seolah-olah berasal dari dewa kuno. Zukui terus bergegas menuju Leng Xuangxi, cakar besarnya berkilauan dengan kilau metalik di bawah sinar matahari, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Leng Xuangxi mencoba yang terbaik untuk melafalkan mantra pertahanan. Dan perisai es tebal dengan cepat terbentuk di depannya terdapat rune-rune kompleks dan misterius yang berkedip pada perisai es tersebut dan rune-rune itu memancarkan cahaya biru redup. Namun, Suzaku mengayunkan cakar dengan momentum yang tak tertandingi dan menghantam perisai es dengan keras. Dengan dentuman keras, perisai es itu hancur dalam sekejap seperti kaca rapuh. Kekuatan benturan yang dahsyat itu menjatuhkan Leng Xuangxi seperti daun yang berguguran. Dia jatuh dengan keras ke tanah dengan darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia terluka parah, dan matanya penuh ketakutan dan keputusasaan. Situasi pertempuran berbalik dalam sekejap. Dan suku Immortal memenangkan kemenangan besar. Para pejuang suku Immortal di medan perang tertegun pada awalnya, dan kemudian meledak menjadi sorak-sorai yang memekakkan telinga. Mereka memandang burung vermilion yang agung dan mendominasi di langit. Mata mereka penuh dengan hormat dan syukur seolah-olah mereka melihat dewa yang menyelamatkan dunia. Kita diselamatkan, itu Suzaku. Tuan Suzaku yang menyelamatkan kita. Seorang prajurit muda berteriak dengan semangat, air mata kegembiraan berkilauan di matanya. Betul sekali. Klan salju kalah kali ini dan kita menang. Prajurit tua itu melambaikan senjatanya, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan karena selamat dari bencana. Alasan mengapa makhluk abadi itu abadi adalah karena kontribusi burung vermilion di zaman kuno, jadi burung vermilion secara alami menjadi santo pelindung mereka. Melihat Suzaku lagi saat ini darah semua orang mendidih. Mereka berlutut di hadapan Suzaku, menyentuhkan dahi mereka dengan salju yang dingin, menggumam pada diri sendiri, berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup mereka. Sorak-sorai dan doa mereka terjalin dan bergema di seluruh medan perang, dipenuhi dengan pemujaan untuk Suzaku. Saat ini, api di tubuh Suzaku berangsur-angsur menjadi lebih kecil. Dan dengan kilatan cahaya, itu berubah menjadi seorang wanita dengan gaun merah keemasan berbenang api. Kulitnya lebih putih dari salju, sehalus dan selembut batu giok lemak kambing. Dengan kilau redup, seolah-olah air bisa diperas darinya. Alisnya bagaikan tinta yang jauh ramping dan lembut. Seolah-olah digambar dengan hati-hati menggunakan kuas yang paling halus dan alis yang sedikit terangkat memiliki sedikit semangat heroik. Matanya seperti bintang terang yang dalam dan cerah. Jauh di dalam mata yang cerah itu sepertinya ada misteri tak berujung yang tersembunyi dan setiap kedipan seperti kerlap-kerlip bintang. Ada tanda burung vermilion di tengah dahinya. Tanda itu berkedip dengan cahaya redup seperti nyala api yang membara, menambahkan temperamen sakral dan tidak dapat diganggu-gugat padanya. Dia adalah Si Luo, yang telah berhasil mencapai nirwana di air mancur pemuda di Gunung Suci. Si Luo mendarat dengan ringan di tanah, roknya berkibar seperti api. Dia melihat sekeliling pada prajurit abadi yang terluka. Matanya penuh perhatian. Ketika para prajurit melihat Si Luo, rasa hormat di mata mereka tumbuh lebih kuat. Ini kamu yang menyelamatkan kami. Li Yang The Immortal Clan berkata dengan semangat. Si Luo tidak menyangkalnya, mengangguk sedikit dan berkata, itu hanya sepotong kue. Dia melihat Mu Kingsway yang sedang ditopang oleh anggota sukunya tidak jauh dari sana dan berjalan mendekat. Bagaimana kamu? Si Luo bertanya dengan lembut, matanya penuh kekhawatiran. Mu Kingsway menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil menahan rasa sakit.
Terima kasih atas perhatian Anda, ini bukan sesuatu yang serius. Si Luo sedikit mengernyit dan berkata, Anda harus menyembuhkan luka Anda terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi dunia saat ini? Di mana kakak seniorku Ning Jie? Mo Kingsui berkata dengan sungguh-sungguh. Dunia sedang kacau sekarang dengan berbagai kekuatan yang saling bertarung dan asap peperangan membubung di mana-mana. Ning Jie hilang dan tidak ada kabar untuk waktu yang lama seolah-olah dia menghilang begitu saja. Ada rumor bahwa dia pergi ke pegunungan Siwan. Tetapi tidak ada pernyataan pasti. Ketika si Luo mendengar ini, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Dia menggigit bibirnya. Mengetahui dalam hatinya bahwa dunia sedang dalam kekacauan sekarang dan Ning Jie tidak akan duduk diam kehilangannya pasti berarti bahwa dia terlibat dalam insiden besar dan berbahaya. Dia mendongak ke kejauhan. Merenung sejenak dan berkata dengan nada tegas. Aku akan pergi ke kota Kekaisaran Xia Agung untuk mencari kakak senior Su Yurong. Dia mungkin tahu sesuatu. Aku harus menemukan kakak senior. Mo Kingsui berjuang untuk bangun, matanya penuh tekad dan berkata. Aku akan ikut denganmu, semakin banyak orang berarti semakin banyak bantuan. Selain itu, kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa di ruang dan waktu yang jauh dan misterius 100.000 tahun yang lalu. Arus bawah melonjak di dalam klan penyihir. Ning Jie berdiri dalam kegelapan melihat jauh ke arah kota Kekaisaran Manusia Timur. Hanya dalam beberapa bulan dia telah menjadi jurumudi klan penyihir. Tetapi dia tahu bahwa jika dia ingin memainkan peran dalam perang berikutnya, posisinya saat ini tidak cukup tinggi dan dia harus menjadi salah satu dari 4 penjaga. Dan sekarang tujuannya adalah untuk menyingkirkan salah satu dari 4 pelindung saat ini, Liu Lian. Ning Jie seperti hantu yang bersembunyi di dalam kegelapan. Sudah lama memata-matai setiap gerak-gerik Liu Lian. Setelah berhari-hari dan bermalam-malam menunggu dengan sabar dan melakukan penyelidikan rahasia, dia akhirnya mengetahui bahwa Liu Lian bertanggung jawab untuk mengangkut sejumlah perbekalan yang sangat penting bagi klan penyihir. Batch material ini adalah harta karun yang sangat diharapkan oleh para pemimpin puncak klan Wu. Ini terkait dengan garis hidup perkembangan masa depan klan Wu dan nilainya tidak terukur. Itu membuatnya mudah. Ning Ke mengangkat sudut mulutnya memperlihatkan senyum licik. Beberapa hari kemudian, suatu pagi buta, Ning Jie menyelinap ke rute yang harus dilalui tim pengangkut seperti hantu. Suasana di sekelilingnya sangat sunyi. Hanya suara napasnya yang lembut bergema di udara. Dia datang ke sumber air dengan mata dingin dan penuh tekad, lalu mengeluarkan botol porselen kecil dari tangannya. Yang berisi racun aneh yang telah ia kembangkan dengan susah payah. Racun ini tidak berwarna dan tidak berbau, serta berbahaya seperti senyuman iblis. Begitu bersentuhan dengan tubuh manusia, racun ini akan diam-diam menggerogoti kekuatan spiritual orang yang diracuni dalam waktu singkat, seperti ribuan semut yang menggerogoti fondasi kekuatan spiritual. Selain itu, orang yang diracuni akan kesulitan mendeteksi adanya kelainan pada tubuh. Dia baru akan menyadari bahaya ketika kekuatan spiritualnya berangsur-angsur melemah, tetapi seringkali sudah terlambat saat itu. Di bawah pengaruh racun ini, siapapun di alam transformasi spiritual pasti akan mati. Ketika Liu Lian memimpin tim transportasi ke tempat kejadian, mereka sudah sangat haus setelah perjalanan panjang. Mereka meminum air itu tanpa tindakan pencegahan apapun, tidak menyadari bahwa bayangan maut diam-diam mendekat. Ning Jie bersembunyi dalam kegelapan tidak jauh dari sana. Sosoknya menyatu dengan kegelapan, hanya matanya yang bersinar seperti bintang dingin dalam kegelapan. Dia menunggu dengan tenang, seperti seorang pemburu menunggu mangsanya masuk ke dalam perangkap. Setelah menunggu lama, akhirnya saya melihat tim yang sangat besar pada siang hari. Ini dia kami Bab 500 Ning Jie yang tercela. Hati Ning Jie terkejut. Mari kita semua berhenti dan beristirahat. Pemimpin itu mengangkat tangannya dan aku sangat lelah, akhirnya aku bisa beristirahat. Semua orang tidak puas, tetapi ketika mereka melihat sumber air di pinggir jalan, mereka minum dan mencuci diri tanpa mengucapkan sepatah kata. Tetapi tepat ketika mereka selesai beristirahat dan hendak berangkat, sesuatu yang aneh terjadi. Hampir semua orang menutupi tenggorokan mereka. Tidak dapat berbicara dan kemudian tanpa kecelakaan apapun mereka semua jatuh ke tanah dan meninggal. Apa yang terjadi? Liu Lian yang awalnya duduk di kereta dan bercinta dengan wanita yang diculik merasakan ada sesuatu yang salah dan segera terbang keluar. Saat ini, Ning Jie dalam kegelapan mengangkat sudut mulutnya sedikit, memperlihatkan seringai yang tak terlihat. Waktunya adalah sekarang, tanpa ragu sedikit pun. Dia bergegas keluar dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan api yang menyala membakar perbekalan. Dalam sekejap, api berkobar ke langit seperti binatang buas yang melahap perbekalan berharga dengan taring dan cakarnya. Perbekalan itu mengeluarkan suara berderak di dalam api. Seolah-olah mengerang kesakitan api yang melompat-lompat menerangi lingkungan sekitar dengan warna merah seolah-olah memainkan prelude untuk konspirasi ini. Melihat ini, Liu Lian langsung marah, wajahnya memerah karena marah dan matanya membara dengan amarah seolah-olah dia ingin membakar Ning Jie menjadi abu. Matanya lebar karena marah. Ning Jie, apa yang sedang kamu coba lakukan? Beraninya kamu begitu berani dan gegabah. Apakah kamu tahu betapa pentingnya kumpulan perbekalan ini bagi klan Wu? Kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Suaranya bergema di lembah seperti guntur, dipenuhi amarah dan kebencian terhadap Ning Jie. Ning Jie memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Matanya setenang kolam dingin tak berdasar seolah-olah pria marah di depannya hanyalah seekor semut yang tidak penting. Dia diam-diam sudah menyiapkan bola foto sebuah benda ajaib yang dapat merekam gambar.
Ukurannya kecil dan indah, tetapi mengandung kekuatan misterius dan dapat menangkap pemandangan di sekitarnya. Ning Jie dengan terampil mengendalikan bola perekam, diam-diam bersiap untuk merekam kata-kata Liu Lian berikutnya. Setelah melakukan semua ini, Ning Jie berkata perlahan. Kamu tidak menyangka itu, aku sebenarnya agen rahasia dari jalan kebenaran. Ketika Liu Lian mendengar ini, pupil matanya tiba-tiba mengerut. Aku sangat buta hingga tidak menyadari bahwa kamu adalah agen rahasia dari jalan yang benar. Betul sekali, kamu berusaha keras untuk naik. Tujuanmu sebenarnya sangat jelas. Tapi kamu cukup bagus. Bahkan penyihir agung tidak menemukan identitasmu, yang sungguh luar biasa. Ning Ke tersenyum sedikit, merentangkan tangannya, dan berkata sambil terima kasih atas pujiannya. Ning Jie, haruskah saya katakan kamu pintar atau kamu hanya seorang idiot? Kamu berani mengungkapkan identitasmu di depanku dan kamu tidak akan selamat hari ini. Setelah mendengarkan beberapa patah kata pendek dari Liu Lian, Ning Jie merasa bahwa ini sudah cukup. Dan dia melepaskannya sesekali. Dalam gambar itu, Liu Lian yang tampak arogan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dan berkata dengan angkuh, saya adalah agen penyamar dari jalan yang benar, guru penyihir. Buta dan bodoh, dia tidak akan selamat hari ini. Ketika Liu Lian melihat gambar-gambar terputus-putus yang diputar di batu foto, dia langsung terkejut. Ning Jie tercela dan tidak tahu malu. Namun Ning Jie tersenyum bahagia dan sangat puas dengan itu. Namun setelah desain dan penyambungan yang cermat, gambar yang disajikan adalah Liu Lian yang menghina Wu Jina, tokoh kuat dari klan Wu. Semua ini adalah bagian dari rencana Ning Jie. Dia ingin menggunakan bukti palsu ini untuk memberikan tindakan untuk melenyapkan Liu Lian sebagai kedok rasional. Liu Lian secara alami menyadari konspirasi Ning Jie pada saat ini dan rasa dingin melonjak di hatinya. Jika Wu Jin melihat adegan ini, dia tidak akan pernah bisa membersihkan dirinya sendiri bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Dalam sekejap, kecemasan dan amarah di hatinya membuat Liu Lian kehilangan akal. Dia meraung. Ning Jie tidak bisa berhasil. Pergi ke neraka. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan rantai tulang putih dari pinggangnya. Rantai tulang itu memancarkan aura yang menakutkan, dan setiap tulang tampak berasal dari pemakaman kuno, membawa perubahan waktu dan kebencian kematian. Tulang-tulang itu diukir dengan rune misterius yang berkilauan dengan cahaya hijau redup, seolah-olah ada roh pendendam yang melolong di dalamnya. Cahaya itu tampak sangat aneh dalam kegelapan. Seolah-olah menceritakan kisah kuno dan jahat. Dia mengayunkan rantai tulang dengan keras dan itu mengeluarkan suara dengungan di udara seperti roh jahat yang melolong dari neraka. Suara itu membuat udara di sekitarnya terasa menjadi dingin. Ning Jie menghadapi amarah dan serangan Liu Lian tanpa panik. Dia mengeluarkan besi Dinghai Shenzhen dari lengannya dan besi Dinghai Shenzhen langsung membesar di tangannya.